Selamat malam, Ibu Mary. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Luar Haleluya. biasa, Pak. Ya. Oke, Tuhan Yesus luar biasa ya. Dari wajah Anda terlihat kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan Amen. begitu kuat di dalam kehidupanmu. Sehingga pada malam hari ini kami juga diberkati ya. Kami berterima kasih karena Anda sudah bersedia untuk mau berbagi kasih Tuhan, apa yang telah Tuhan Yesus buat di dalam kehidupan Anda. Sekalipun Anda sudah menemukan suami idaman, suami yang sangat menyayang dirimu, yang sangat menyenangkan, yang begitu luar biasa, ya, menjadi suami impian selama ini. Tetapi karena Tuhan Yesus punya kasih, tidak bisa dibandingkan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih yang begitu ajaib, itu tidak bisa terpisahkan dari orang-orang yang sudah merasakan kasih-Nya. Nah, bagaimana itu Ibu Mary? Silakan pada malam hari ini Anda bisa ceritakan kepada kami semua, Anda bisa saksikan. Karena di sini, di channel ini, di program ini, yang disaksikan adalah apa yang dialami. Bukan hanya sekedar turun-temurun dan disuruh oleh orang-orang lain, atau disuruh oleh pemuka agama, disuruh oleh pendeta, tidak. Ya, kita bersaksi karena kita mengalami. Kalau aku bersaksi terus tidak mengalami, cuma bersaksi, cuma ngomong saja, itu saksi dusta, itu hoax, ya. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oke, Bu Mary, silakan Anda bisa saksikan kepada kami semua, supaya semua yang mendengarkan bisa diberkati, yang ragu-ragu, yang ada di persimpangan jalan karena mereka selama ini mungkin belum terlalu yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dengan kesaksian Anda akan menolong banyak orang supaya mereka diyakinkan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya pencipta dan juru selamat kehidupan manusia. Silakan Bu Mary. Shalom. Selamat malam semuanya ya, puji Tuhan. Saya merasa sangat terhormat ya kalau malam hari ini Pak Yusuf boleh kasih kesempatan kepada saya untuk bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana kebaikan Tuhan itu yang saya harus ceritakan di sini ya. Terima kasih banyak ya Pak Yusuf atas kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Saya mau menyaksikan Sama-sama Bu Mary. Ya. Nah, saya perkenalkan nama saya Mary ya, tapi dari kadang orang manggil mama saya nenek karena dibuat nama tuh Nur, Norma atau apa gitu ya. Tapi yang lebih apa tuh Mary ya. Saya ini dari masih keturunan Tionghoa campuran karena Mas Pulau ya, Selat Panjang. Nah, saya kelahiran tahun 73 tanggal 3 Oktober ya. Nah, saya anak yang pertama, saya punya bersaudara 3. Keluarga saya tadinya itu belum mengenal Tuhan sama sekali. Kalau pernah nontonnya Pak Yusuf punya cerita dengan Tamparagi, seperti itu keluarga saya. Dibilang nggak tahu Tuhan gitu ya. Tapi agama tuh kayaknya tidak mengerti tentang agamanya tah apa, ya Imlek gitu ya. Nanti ada sembahyang apa, ikut gitu kan. Tapi untuk agama itu kayaknya tidak diapain gitu kan. Cuman tahu ya Imlek gitu. Untuk ke arah sana ya. Tapi puji Tuhan di tahun umur saya 2 atau 3 tahun orang tua saya itu sakit-sakitan. Orang tua saya, mama saya tuh sakit-sakitan, berawalnya seperti itu. Berobat ke dukun satu karena di daerah itu saya ingat waktu berumur saya 3-4 tahun itu sakitnya tuh kayak sakit sampar ya. Kalau satu ini ketawa ya ketawa semua satu kampung itu. Seperti itu saya ingat waktu itu. Nah, boleh dikatakan waktu itu dibilang itu sakitnya diguna-gunain orang gitu kan, diguna-gunain orang. Jadi di tahun 75-76 itu luar biasa. Mama saya itu sakitnya itu tidak karu-karuan gitu ya.
dia sudah tidak ingat dengan orang, dengan bapak saya juga dia nggak ingat, dia datang nanti ketawa ya ketawa, normal ya normal, bukan dia stres, bukan ya, memang semua di kampung itu seperti itu waktu itu sakitnya. Nah waktu itu setelah kejadian sakit seperti ini, karena pergi ke dukun-dukun sampai di tahun 78, saya ingat itu saya masih belum sekolah ya, 78. Saya masih ingat itu kita tuh pergi dari pulau ke pulau, dari pulau ini ke Selat Panjang nyebrang lagi ke Selat Panjang, seterusnya. Di mana dibilang ada dukun di situ pergi. Nah, sampai saya itu kemana-mana mereka saya dibawa, dibilang ke dukun ada, saya ingat itu ya, katanya orang Banjar lebih pinter. Papa saya pergi ke sana juga bawa mama saya berobat ya, ternyata tidak sembuh. Di tahun 78, akhir 79, kurang lebih seperti itu. Jadi kita di Selat Panjang ya, di Selat Panjang itu mama saya tuh ketemu dengan teman lamanya dia. Kami tinggal di lokasi itu di tempat di Selat Panjang itu lingkungannya Muslim ya, saya juga suka ikut-ikut ngaji gitu ya, saya suka, padahal bukan Islam, karena tadi ya agama itu kayaknya kami nggak punya agama gitu ya kan, ya Imlek ya kami tahu ya Imlek, nanti kalau ya mau sembahyang kubur ya sembahyang kubur gitu, masak atau segala macam, begitulah orang tua ya kan. Dengan segala macam yang sudah ditentukan ikut itu, karena saya lingkungan itu Muslim, mereka ngaji saya pergi, mereka puasa malam saya main-main, begitulah ya ceritanya. Nah setelah begitu mama saya ini ketemu dengan teman lamanya, sudah percaya dengan Tuhan. Nah sudah percaya dengan Tuhan waktu itu, saya ingat sekali mereka mengatakan harus pergi ke gereja lah ya, berdoa, didoain sama pendeta saya, seperti itu kurang lebih saya dengar ya. Akhirnya mama saya tuh ada pergi ke gereja, saya punya 2 adik, 1 cewek di bawah saya, 1 cewek 1 cowok. Nah waktu tahun 78-79 itu orang tua saya pergi ke gereja. Didoain, bapak saya juga sakit ya kan, didoain beriringan, tapi belum sesungguhnya mau jadian Tuhan, sekali mau pergi sekali enggak. Saya masih dengar mama saya bilang, gimana kamu, bilang sama bapak saya, kalau saya ini tidak punya bapak, tidak punya mama lagi gitu kan, kata mama saya bilang ke bapak saya, kalau kamu kan masih punya orang tua, punya bapak, punya mama, kalau saya sudah nggak ada, gampang, saya mau kemana, mau Islam juga boleh, kata mama saya kan, mau Kristen juga boleh. Itu saya ingat, saya ingat mereka berbicara seperti itu. Nah setelah begitu berjalannya waktu, akhirnya orang tua saya itu didoakanlah di gereja, akhirnya pulih dengan sendirinya ya, keluarga pulih di tahun 80. Di tahun 80 itu orang tua juga belum terlalu percaya di situ, ya nanti kalau ada kegiatan ya sembahyang kubur ya tetap dia bikin karena kakek nenek saya dari mama saya itu kan sudah meninggal, jadi kan kalau masih Chinese gitu di bulan berapa gitu ya, saya kurang tahu lah ya, harus dikasih makan kesukaannya apa, orang tua saat hidup itu dimasakin. Saya ingat mama saya bikin seperti itu, dia masakan, dia taruh di meja, dia sebutlah ini itu segala macam, dulu nenekmu suka makan ini, dia masak satu mangkok seperti ini, taruh semua di situ ya. Masih diikutin seperti itu. Nanti di tahun berikutnya 81 ya, 81
81 akhir itu ya. Mama saya kayaknya sudah mulai mengerti atau gimana gitu kan. Dia cuman beli tapi tidak masak, dia kasih ke bibi saya, ke kakaknya mama saya, dia suruh masak begitu. Nah, setelah begitu di tahun berikutnya mereka berdua, papa mama saya itu ambil keputusan percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Saya ingat itu dibaptiskan di tahun 83. Di 83. 83 itu baru betul-betul kita itu ke gereja, betul-betul kita itu mau kita nih harus punya agama. Nah, seperti itu ya. Kita nih harus punya agama gitu kan. Agama kita tuh harus menentu yaitu Kristen. Ya, setelah itu mama saya dibaptiskan. Saya tuh punya adik dua ini ya. Dibaptiskan, saya sekolah minggu, kadang-kadang adik saya sekolah minggu. Di tahun berikutnya kita sudah aktif ke gereja, sudah beberapa tahun di gereja. Di tahun 84 itu kita di Selat Panjang itu ya, di Selat Panjang itu kita aktif, udah mulai aktif. Saya sudah mulai aktif ke gereja. Kadang-kadang saya ikut pemuda-pemudi ya. Nah, pemuda-pemudi. Jadi waktu seperti itu di tahun 84 akhir ada penyakit sampar di Selat Panjang itu, penyakit sampar yaitu mumen. Saya ingat tahun itu orang anak-anak meninggal sangat banyak sekali. Sangat banyak. Ini mama saya sudah dibaptis ya. Saudara semua, mama saya sudah dibaptis. Nah, di Selat Panjang itu dikena wabah ini, dibilang di Selat Panjang dibilang mumen, diare ya, itu. Muntah ber gitu kan. Nah, seketika waktu itu saya kelas 4 apa kelas 5 SD ya gitu ya. Nah, adik saya yang cewek itu kelas 1 SD umur 8 tahun, yang ke nomor 2 itu kelas 2. Itu. Jadi kan saya pulang duluan tuh. Hari itu saya sepertinya saya tidak sekolah atau keadaan saya kurang sehat atau gimana ya. Kayaknya saya tidak sekolah. Saya tidak sekolah. Jadi pulang, adik saya itu pulang kan, pulang yang si cewek dulu pulang, karena sekolah juga tidak jauh dari rumah. Adik saya pulang dengan dia bilang, "Mas, saya mau buang air," gitu kan. Jadi mau saya lagi nyuci, karena mama saya itu orangnya telaten. Dia kalau menyuci baju yang putih-putih, yang ini dia bilang, itu angkat dulu adik ke kamar mandi. Jadi saya angkat adik ke kamar mandi. Waktu saya angkat itu jam 11 siang. Saya angkat adik ke kamar mandi, saya tuntun, "Ayo sini." Nah, waktu adik saya jongkok, saya lihat dia sudah terkulai begini kan, dia cuman dia cuman beol 1 kali dengan muntah 1 kali, dia sudah terkulai. Jadi saya menjerit, "Ma, ini adik kenapa?" gitu kan. Jadi mama saya langsung berdiri dari tempat duduk, berdiri dari tempat dia menyuci, dia angkat adik, dia angkat ke depan, dia jerit-jerit. Rupanya adik ini seketika itu meninggal. Seketika itu meninggal. Itu tahun 85 ya, bulan-bulan 6 atau bulan berapa segitu. Jadi dia angkat adik, sebentar adik laki-laki saya datang, dia juga datang tuh muntah dengan buang air besar gitu kan. Nah, waktu dia muntah, orang-orang itu sudah bilang, "Udah larikan ke rumah sakit." Tetangga itu semua kan bilang, "Larikan ke rumah sakit." Yang satu sudah meninggal, yang cewek sudah meninggal, larikan ke rumah sakit. Waktu dilarikan ke rumah sakit, saya ingat pendeta saya di Selat Panjang itu datang dengan motornya dia bawa bapak saya sama adik saya laki, dia bawa ke rumah sakit puskesmas yang ada di Selat Panjang. Saya
saya ingat sekali. Waktu mereka bawa dia gonceng begitu, saya sudah perhatikan dari pintu rumah saya itu, saya perhatikan karena adik saya yang satu sudah terbaring ya, sudah terbaring gitu, sudah meninggal, keadaan sudah meninggal. Saya itu menangisnya pun saya tidak mengerti, nangis saya itu karena orang terlalu sibuk atau kenapa ya, namanya juga saya masih belum terlalu ini ya, saya menangis tapi saya lihat adik saya yang laki-laki ini kakinya itu waktu mereka dudukan di tengah gitu kan, dudukan di tengah, pendeta saya yang bawa motor, jadi bapak saya yang di belakang, waktu saya lihat kakinya tuh kayaknya udah terpanjang begitu ya, jadi saya punya hati ini sudah nggak enak, tapi saya nangis gitu kan, saya nangis, jadi mau saya kasih udah, jadi waktu itu juga belum terlalu dengan mama saya mungkin ya baptis ya, tapi mereka tuh masih dikemasin pakaian adik saya yang cewek tadi tuh banyak ya, yang bagus-bagus dia kemasin, dia bilang ini baju adikmu dikumpulin biar dibawa, katanya begitu kan, biar dibawa pergi dengan nangis, jadi saya ikut nangis. Sebentar ada informasi si yang laki-laki tadi dibawa ke rumah sakit, baru aja katanya dibaringkan di rumah sakit, di kasur, waktu dokter mau periksa, di situ adik saya meninggal. Satu hari itu 2 orang meninggal jam 11 sama setengah 1. Di tahun 85 bulan 6 ya, bulan 6 apa ya segitulah. Meninggal adik saya. Jadi meninggal adik saya, tinggallah saya sendiri. Nah, adik saya dikuburkan, akhirnya saya ingat sekali karena waktu itu kami ngontrak di Selat Panjang ya, pendeta kami itu memang sangat luar biasa baik, Ibu Gembala, Bapak Gembala kami di Selat Panjang itu, waktu itu dia memang sangat baik itu. Jadi karena adik saya 2 meninggal, dikebumikan gitu kan, dibikin 2 peti dengan satu lubang, dikebumiin begitu, saya itu mengalami sakit. Saya yang mengalami sakit, apa itu terpukul atau gimana, saya akhirnya saya itu ditinggalkan di gereja dengan orang tua, juga tinggal di gereja untuk beberapa saat. Bapak saya juga hampir mau bunuh diri, untuk apa gini lagi, anak 1 hari 2 orang meninggal, bayangkan saudara. Jadi kan tinggalkan saya sendiri anak satu-satunya lagi bagi mereka ya. Jadi saya itu setelah itu saya sakit-sakitan gitu kan, saya sudah tidak terlalu gimana gitu, saya sudah terpukul atau gimana ya, seperti itu waktu itu. Jadi saya tinggal di gereja, ada satu asim yang di gereja itu, dia jemaat ya. Dia pinternya bukan berarti dia dukun, dia pinter. Kalau orang Cina itu suka taruh bawang putih atau taruh telur ya, gosok supaya jangan ada panas dalam katanya. Saya ingat sekali. Keadaan saya sudah lemah, sudah kayaknya tidak berdaya sekali. Saya sakit itu memang saya rasa saya tidak berdaya. Gimana saya tidak berdaya gitu kan. Jadi saya waktu Asim itu datang ke kamarnya di pastori, dia datang, dia panggil saya. Nama saya itu dipanggil Miriam gitu ya. Bangun katanya. Tapi waktu dia bilang bangun itu, saya tidak ada di badan saya. Maksudnya saya lihat dia manggil saya gitu kan, saya lihat dia manggil saya. Tapi saya tuh kayaknya udah mau keluar dari jendela itu, kayaknya saya lihat itu di atas tempat tidurnya bertingkat gini ya, 1, 2. Jadi saya tidur di bawah, itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi dia panggil, tapi saya lihat badan saya tuh lembut gitu ya kan. Saya lihat tapi dia agak jauh dari tubuh saya itu. Dia panggil, saya dengar dia panggil nama saya. Waktu itu sudah, kok bisa saya gini? Oh Tuhan Yesus gitu kan. Oh Tuhan Yesus. Nah, tidak tahu, saya cuma bilang Tuhan Yesus. Ibu ini Asim ini dia keluar, dia buka pintu, saya lihat
dia keluar sepertinya dia mau kasih tahu ke mama saya itu gimana keadaannya, sudah gimana gitu kan. Tapi saya bilang, oh Tuhan, saya kenapa ya? Saya terbayang dengan adik saya yang sudah meninggal gitu kan. Aduh Tuhan, kenapa ini gitu kan? Saya kenapa begini gitu? Loh, kenapa begini gitu? Nah, tiba-tiba gitu saya balik, kayaknya saya kembali ke tubuh saya gitu kan. Nah, masuklah mama saya sama Asim tadi. Setelah dia masuk, saya melek gini kan. Tadinya kan mereka kira kan saya tidur, yang bukan sakit-sakit gimana. Pokoknya saya tuh kayak gemulai, nggak karuan, sakitnya itu nggak menentu ya, karena kehilangan adik atau terpukul gimana, trauma gitu ya. Jadi dia kayaknya orang tua ini berdua mau ngomong, tadi saya lihat anak ini begini gitu kan. Ini kok dah terbangun gitu. Nah, di situ kejadiannya. Setelah itu karena saya juga sudah mulai sekolah minggu waktu itu ya, saya percaya karena diajar-ajar sekolah minggu dengan firman Tuhan gitu kan. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau sehat, saya bilang gitu kan, saya mau sehat, saya tak mau lagi tinggal di sini di pastori gitu kan. Saya mau sama mama sama papa bersatu di rumah gitu kan. Maksudnya memang ditinggal di pastori juga karena mereka pendeta ini sama ibu gembala takut kejadian orang tua saya bunuh diri atau gimana gitu kan, baru anak Tuhan ya, baru percaya Tuhan. Nah, setelah gitu di tahun 85 itu juga akhirnya saya sehat, tapi sehat saya tuh enggak itu ya, tapi masih udah mending. Nah, di tahun itu juga mama saya hamil. Di tahun itu juga di bulan 8 ya, di bulan berapa gitu mama saya hamil, adik saya meninggal, ketahuan mama saya hamil. Bayangkan yang paling kecil meninggal waktu itu sudah umur 8 tahun. Perkiraan orang tua saya nggak akan mungkin punya anak lagi lah, karena udah gede, karena nggak KB kan. Dia bilang udah nggak mungkin punya anak lagi gitu kan. Akhirnya orang tua saya punya anak lagi, lahirlah perempuan di tahun 85 itu di bulan Desember tanggal 23 itu saya ingat. Lahir adik saya perempuan, Tuhan ganti. Nah, setelah itu orang tua saya disitulah baru mereka itu saya lihat kalau dapat gaji, bapak saya itu kerja di pasar, pulang dapat uang berapa, mereka suka selip ambil perpuluhan katanya, mereka simpan di situ. Jadi sudah mengerti firman ya, sudah mengerti firman. Akhirnya saya tidak sekolah karena keadaan saya tidak cuma saya nggak tamat SD. Jadi akhirnya saya cuman praktek, saya cuman bisa praktek gitu kan. Saya ikut kegiatan sekolah minggu, pemuda-pemudi waktu itu. Nah, di tahun 87 itu saya sudah berumur berapa itu ya, udah 15 atau berapa belas tahun. Nah, lahir adik saya lagi laki-laki. Tuhan ganti itu semua, sampai sekarang ada adik laki-laki saya yang lahir itu diganti, yang meninggal diganti, yang perempuan juga ada. Akhirnya saya bertiga lagi. Saya anak tetap, jadinya anak tunggal, tetap bersaudara 3. Nah, setelah itu saudara semua, saya sudah mulai meranjak dewasa, karena mungkin itu zaman dulu orang tua, dia bilang anak ini sudah mulai remaja. Di tahun 88, 89, saya sudah antara umur 16 tahun, 15 tahun. Saya rajin ke gereja, kegiatan apa ke gereja saya rajin. Saya pernah jadi guru sekolah minggu, di pemuda-pemudi saya aktif. Saya suka
saya sering ikut doa semalaman gitu kan. Bahkan pernah saya didoain saya mau ikut sekolah Alkitab. Itu memang punya kemauan, punya kemauan. Nah, punya kemauan saya mau sekolah Alkitab gitu kan. Saya mau sekolah Alkitab, saya didoain. Nah, gelombang pertama itu sudah pergi. Gelombang pertama sudah pergi, tinggal kita lagi, tinggal kita ada beberapa lagi yang belum belum tunggu kata pendeta saya. Kalian berdoa ya, nanti ada lagi yang sponsor yang mau membawa kalian pergi gitu kan. Nah, saya itu aktif di gereja aja. Saya sekarang tidur di pastori, saya bantu di pastori terus ya. Apa aja yang kegiatan di pastori saya ikut. Doa pagi, doa malam itu saya ikut. Kalau saya pulang ke rumah, saya suka mimpi. Mimpi itu posisi yang sama, keadaan yang sama gitu kan. Ketika itu saya bertanya sama Tuhan. Saya suka begitu waktu si remaja segitu ya, dengan keadaan saya yang kurang begitu fit gitu kan. Saya suka bertanya, saya mimpi di posisi jalan yang sama. Besok saya mimpi di jalan posisi itu yang sama. Saya suka bertanya sama Tuhan saat itu. Saya bertanya sama Tuhan tuh begini, saya ambil Alkitab, saya buka. Saya bilang, Tuhan Yesus, ini tangan saya. Saya bilang, kan saking polos. Ini tangan saya Tuhan, ini mata saya bilang gitu. Ini Alkitab. Alkitab ini kan perkataan Tuhan, saya bilang gitu kan. Apa ya mimpi saya itu ya? Saya bilang, Tuhan tolong ya, di mana tangan saya buka, saya nggak ngerti. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, saya belum begitu mengerti. Saya tahu itu Kejadian, saya tahu itu Matius gitu kan. Cuma saya tidak mau pegang ini di mau Kejadian mau atau di Matius, enggak. Saya cuma bilang, Tuhan dimanapun saya buka, Tuhan kasih tahu ya apa arti mimpi itu. Nah, waktu itu saya buka perasaan saya buka, saya baca, itu kayaknya benar ya apa yang saya dapat di Alkitab itu benar. Walaupun apa ya dengan sesuai mimpi saya itu, oh iya ya, oh seperti ini gitu kan artinya. Seperti ini gitu, saya mimpi apa gitu kan. Itu sering saya lakukan. Saya sering lakukan. Mau mimpi apa saya sering lakukan. Saya suka bertanya dengan di firman Tuhan. Dapat jawabannya tuh di firman Tuhan saat itu ya. Dapat saya tidak ingat itu ayatnya di mana. Tapi ketika itu saya tanya sama Tuhan, jawaban dapat di Alkitab. Jawabannya dapat. Nah, saya sudah mulai aktif di gereja. Saya apalagi kalau bulan Natal seperti ini, saya itu tidak pernah pulang lagi ke rumah. Saya suka bikin apa, bantu apapun di situ saya senang. Jadi namanya orang tua saya ini, dia bilang ini anak perempuan itu tidak baik terlalu berumur ya. Terlalu berumur, lebih bagus tuh kadang saya aja, dia bilang. Saya aja umur 15 tahun tuh udah menikah, dia bilang gitu kan. Orang-orang tuh umur segitu tuh lebih bagus menikah, katanya kan. Kamu itu pergi ke gereja tuh mana betul, katanya. Pacaran kali, katanya kan. Sama laki-laki sana. Nanti ada teman saya satu, Cina juga. Saya sebut aja namanya di sini waktu itu, si Acuan ya, dia sering panggil Mary gitu. Nah, nanti dia bawa saya pakai sepeda karena nggak jauh dari rumah ke gereja tuh nggak jauh. Karena orang tua saya tidak suka sama dia. Dia bilang itu tuh dan mulai datang. Padahal anak itu dia itu betul-betul dia itu di gereja tuh suka seperti saya ini juga kan melayani heboh lah gitu kan. Jadi akhirnya dia jadi pendeta. Teman saya ini jadi pendeta. Jadi orang tua saya melarang saya nggak usah kamu ke gereja. Bukan betul lagi main ke gereja itu pasti pacaran, dia bilang gitu kan. Saya sakit hati. Waktu itu saya sakit hati, saya marah. Saya bilang gini, Mama ini gimana sih? Saya kan ke gereja tuh bukannya begitu, saya mau belajar sama mereka, kan sekolah juga tidak, jadi saya punya semangat seperti ini. Akhirnya saya vakum, ada 3 bulan saya rasa saya vakum, saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau pergi ngajar sekolah minggu, saya tidak pergi lagi pemuda-pemudi gitu kan, tapi sering mimpi gitu saya tetap lakukan, saya suka tanya sama di Alkitab, saya suka tanya, dapat jawabannya itu, dapat saudara, dapat. Nah, setelah seperti itu
bapak saya dari Selat Panjang ke satu pulau, dia ada kerja, dia bawa kapal kecil itu ya, pompong ya, kalau di Selat Panjang dibilang itu pompong kecil, kapal kecil. Jadi dia pergi 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 dari Selat Panjang ke satu pulau, pergi ke satu panjang ke Selat pulau, yaitu daerah Kabupaten Siak, daerah sana ya. Saya lahir juga daerah situ, tapi saya dibesarkan di Selat Panjang, di Pulau Penyengat. Nah, setelah itu, uh, setelah itu, setelah itu ada satu laki-laki yang menumpang kapal kecilnya bapak saya pulang ke tempat itu ya. Jadi mama saya tuh ada ikut saya tinggal karena saya suka tidur di gereja, saya akrab dengan anak-anak pendeta gitu kan, kadang Mai akrab dengan saya. Jadi saya itu dipercayakan, oh kalau mereka nggak ada saya tinggal di gereja gitu. Sudah itu dia bilang, saya ketemu dengan satu laki-laki. Dia bilang, laki-laki itu baik kayaknya, dia bilang gitu kan. Dia bertanggung jawab, saya lihat. Saya cuek aja, saya tidak hiraukan dia ngomong gitu kan. Saya tidak hiraukan. Saat itu saya tidak ada berpikir seperti baik loh, dia beli inilah, dia bilang dia beli ini untuk orang tuanya, dia sampai beli speaker yang gede, dia beli segala macam untuk peralatan orang tuanya, itu tanggung jawab kata. Dia suruh saya suka sama laki-laki itu, saya nggak mau. Yang udah tuh bilang, ini ada makanan dari rumah, pergi kamu antar naik sepeda katanya kan, kamu antar naik sana, kasihan loh dia nggak makan gitu kan. Saya nggak mau antar, saya masih suka di gereja, saya masih suka berteman sama orang-orang gereja tuh, pacaran saya tidak ya. Jadi dia bilang pergi, saya nggak mau kan, saya nggak mau. Suatu hari itu di tahun 89 akhir, mama saya tuh kalau saya bilang memaksa juga tidak, tapi dia seneng bener dengan laki-laki itu. Dia bilang itu bagus, kalau bisa udah kamu sama dia aja, itu bagus orangnya katanya kan, orangnya baik, nanti kalau kamu sama dia pasti anaknya cantik-cantik, dibilang gitu kan. Dia juga tuh papanya Cina katanya gitu kan, pasti nanti anak kamu cantik. Lagipun dia orangnya baik, saya lihat katanya kan, baik saya lihat. Saya nggak suka setiap sekali saya pulang dari gereja ke rumah, saya lihat dia ada, saya langsung pulang lagi ke gereja, mama saya bilang nggak baik kayak gitu, sombong namanya. Saya bilang saya tidak suka dengan dia, saya tidak suka dengan dia gitu kan, saya nggak suka, sampai betul-betul saya tidak suka. Tapi tidak tahu satu hari saya diajak mama saya pulang ke desa ini ya, karena saya tidak pernah, tidak terlalu apa di tempat itu, saya nggak nyaman gitu. Ketemu dengan laki-laki ini, dia bilang ini orangnya, dia bilang ini, ditunjuk, tapi dia yang tidak langsung tunjuk ini orangnya gitu kan, dia bilang itu baik kayaknya itu orangnya gitu. Saya pun tidak tahu, saudara, saya pun tidak tahu setelah seperti itu, yang dibilang ini orangnya gimana dibilang gimana begitu kan. Lama kelamaan, karena sering dibilang saya harus begini, saya harus cepat menikah itu lebih baik, saya iakan. Ada teman saya sekarang sudah di Jakarta, waktu itu namanya Junhok ya. Mungkin kalau Junhok ada di sini lihat, dia sempat bilang sama saya, Mer, dengar informasi nih katanya, kamu tuh mau merit ya katanya, kecil-kecil kok mau merit katanya. Enggak lah, saya bilang gitu kan, enggak lah, saya bilang jangan katanya gitu kan. Dia lihat mana foto orang itu, ini saya bilang ini, aduh jangan, dia bilang jangan. Dia teman saya waktu itu, dia sempat tamat SMA di Selat Panjang, dia kuliah ya di Jakarta. Dia teman saya paling akrab, saya rasa dia. Kalau kita Natalan gini, dia suka tukar-tukar kado gitu ya. Kita suka, kalau dia berangkat saya suka antar dia pergi gitu. Itu juga kita nggak pacaran. Akhirnya saya menikah.
sebelum saya menikah, ada satu laki-laki orang kita Batak yang senang sama saya. Di situ memang saya senang sama dia, orang Batak. Padahal saya suka sekali sama dia. Saya ini dibilang anak penurut atau tidak ya? Coba, saya suka sama dia, dia juga suka sama saya. Saya bilang, saya tuh gue gitu orangnya. Saya bilang sama mama saya, Ma, si itu suka sama saya loh. Saya bilang, siapa? Orang Batak. Dia bilang kan, orang Batak. Itu marga si ini, saya bilang kan itu, aduh katanya orang Batak itu nggak baik segala macam begitu ya, dia bilang ya, namanya juga orang apa gini dia bilang nggak baik, nggak usah nggak usah nggak usah. Jadi saya ini saking polosnya, saya bilang juga lagi sama si pemuda ini ya, kerja kapal saat itu. Nah saya bilang, mau saya nggak suka sama kamu, ya udahlah kita ini, mau saya lebih suka sama orang itu. Jadi akhirnya saya menikah di tahun 90, saudara. Gembala saya, tante itu bilang, aduh Mir, kamu masih kecil sekali, masa kamu mau menikah ya, katanya. Masa kamu mau menikah? Mau, mama sudah iniin, saya bilang sudah beliin itu semua, mereka sudah siapkan tempat tidur, mereka sudah persiapkan semua. Saya rasa saya malu kalau saya tidak menikah, malu ya, karena sudah diomongin saya mau menikah gitu kan. Ya udah, saya menikah di tahun 90 di bulan Januari, tanggal 23 tahun 90. 10 bulan menikah, saya punya anak satu laki-laki. Nikah di tanggal 23 Januari tahun 90. Kurang lebih 5 hari kita menikah. Suami saya itu dia bilang begini, dia lihat foto-foto dia di album, dia bilang ganteng ya saya, katanya. Saya bilang enggak. Saya bilang gitu, enggak. Saya bilang kamu itu kayak ini. Saya bilang ada orang di daerah itu, saya sebut namanya, orang itu seperti ini. Seperti bapak itu, saya bilang kan, dia merajuk dengan perkataan saya itu, baru menikah 5 hari Kak, saya rasa. Dia merajuk dengan perkataan saya itu, saudara, dia merajuk, dia tidak mau berbicara, saya bikin tadi tidak mau minum, maaf kalau tidur malam kok saya peluk dia tolak, gitu kan. Jadi saya itu sudah tahu firman, saya juga harus mengalah, saya pikir gitu kan. Saya rayu, saya gelitik, saya segala macam. Kadang saya suka tulis ayat, saya taruh situ, karena kan ketua pemudi saya, waktu itu dia mengajar waktu di pemuda-pemudi itu, ada yang sesuatu hal yang saya dapat dari firman Tuhan, saya suka buat seperti itu. Dia tidak peduli. Nah, itu kurang lebih 1 minggu dia diamin saya. Dia diamin, akhirnya kita berbicara dengan rayuan saya, berbicara lagi dan baik. Dan baik, saya hamil di bulan 10, tanggal 20 lahir anak saya laki-laki 1. Lahir ya kan, setelah anak saya lahir, suami saya ini kerja di seberangnya Pulau Selat Panjang. Itu ada di Selat Panjang itu lebih keren dibilang itu kilang pabrik ya zaman sekarang dibilang. Nah dia kerja di sana. Setelah dikerja sana, umur anak saya ini yang ini 2, 3 apa 5, 6 bulan, saya ikut dia pergi, karena kita sudah menikah. Tante ibu gembala saya bilang, kalau seorang istri harus kalau udah menikah itu alangkah lebih baik ikut suami, katanya kan, ikut suami. Saya dengar itu, saya ikut dia. Saya ikut suami, saya ikut di situ, dia diambil satu rumah asrama karyawan, saya tinggal di situ. Saya masak untuk dia, saya cuci untuk dia, sambil jaga-jaga anak saya, sampai kalau mau tidurin anak itu saya suka nyanyi-nyanyi gitu kan, saya tidurin. Tidak tahu masalah apa saat itu ya saudara, tidak tahu masalah apa. Suami saya ini kan suka orangnya, jangan salah ngomong, dia sudah kayak suka diamin kita. Kalau diamin itu tidak apa-apa, dia suka kasar gitu kan, suka kasar. Jadi setelah kayak gitu, kita itu nggak tahu ada masalah apa saat itu, saya lupa. Berantem hebat. Gara-gara ikan itu saya ingat, gara-gara ikan dia beli ikan, tapi ikan itu saya tidak pernah makan. Kalau sekarang itu ikan
ikan apa ya, ikan tongkol itu, ikan apa sih namanya yang gede itu ya, hitam darahnya itu. Jadi saya bilang, ikan ini ngapain dibeli? Saya nggak suka ikan gini, darahnya tuh kayak gitu, saya nggak mau. Gara-gara saya ngomong seperti itu, ikan ini nggak bagus, saya bilang gitu kan. Ya, kita nggak pernah makan ikan ini ya, seumur-umur saya belum pernah makan, nggak mau ikan ini, saya bilang gitu kan. Dia ambil, dia buang ikan itu, dia buang. Itu saya ingat, dia buang ikan itu cuman gara-gara perkataan gitu. Semua peralatan yang di rumah, mulai dari jam, piring, dia banting semua, hancur. Saya kaget. Itulah hari pertama yang saya rasa itu saya betul-betul kaget. Saya nangis. Di situ saya rasa tuh air mata saya itu tertumpah di rumah tangga itu ya. Itu tangisan pertama saya. Saya nangis. Saya pulang, saya bilang saya nggak mau tinggal saya nggak mau ikut di sini, antar saya pulang, saya bilang gitu kan, saya tak mau tinggal di sini. Akhirnya saya pulang, saya bawa anak saya pulang, untuk apa lagi, semua barang sudah habis dipecah, sudah habis dipecahin semua, sampai semua itu sudah habis dipecahin. Saya pulang, saya cuma seberang Selat Panjang ya, saya balik ke rumah mama, dia juga ikut. Saya ngomong. Jadi mama saya ini bilang, laki-laki nih ya, kalau udah main tangan kayak gitu nggak baik, katanya. Ya udah kamu di sini aja. Padahal tuh pilihan dia. Nah, ingat tuh ya ibu-ibu, padahal pilihan dia. Jadi dia ngomong gitu. Tapi gimana lagi? Saya tahu Firman. Saya bilang saya harus tunjukkan, saya harus bisa menyelamatkan dia gitu kan. Nah, setelah itu dia pun 2 atau 3 bulan kemudian dia tidak kerja lagi di tempat yang di kilang itu ya. Dia kerja lagi dari Selat Panjang itu, pergi itu namanya, barangkali teman-teman di sini ingat, tahu daerah itu ya, di Treomas. Dia kerja di sana. Dia kerja di sana beberapa bulan, namanya saya istri yang saya rasa saya sayang juga sama dia, karena saya sudah diberkati di gereja. Saya juga sekarang sudah jadi seorang istri. Daripada saya tinggal di sama mama saya, kata ibu gembala saya, alam baiknya kamu ikut suami gitu kan, supaya kamu lebih tahu sifatnya gimana. Saya ikut lagi dia di Trema sana, saya ikut. Setelah saya ikut di sana beberapa bulan kemudian, saya ikut, saya bawa anak saya sudah mulai jalan, yang laki-laki ya sudah mulai jalan, gitu. Saya hamil 2 atau berapa bulan gitu, saya hamil, keadaan lemes gitu kan, keadaan lemes gimana, saya pulang ke Selat Panjang untuk berobat supaya fit atau gimana gitu. Saya pulang beberapa bulan di Selat Panjang. Tapi namanya kita sudah menikah, rasanya kan ada rasa kangen sama suami ya, gimana pun walaupun rumah tangga itu gimana. Saya pergi lagi ke Tromas itu, bawa anak saya yang cowok ini. Saya bawa lagi ke sana, ternyata di rumah saya itu sudah ada satu pasang suami istri. Sepasang suami istri, kamar yang tadi saya tempatin itu sudah untuk mereka. Jadi saya datang tuh tidur di ruang tamu. Padahal itu rumah asrama itu untuk saya sama suami waktu itu kan. Karena dia diizinkan suami saya tinggal di situ, ya udah, saya tuh mengalah gitu kan. Saya tidur di ruang depan, yang mereka yang baru datang dari Jawa ini tinggal di rumah itu gitu kan, tinggal di kamar. Jadi Mbak ini juga baik, saya sebut aja namanya di sini, barangkali Mbak Kus lihat ya, namanya Mbak Kus. Jadi dia bilang, aduh Mbak Mary kenapa kok lemas sekali gitu kan. Saya memang orangnya suka kurang-kurang fit gitu ya, berawal dari adik saya meninggal itu. Jadi dia kerok saya tuh saudara, saya kerok, dia bilang, oh Mbak masuk angin segala macam. Nah berjalan waktu, ada tetangga kiri kanan bilangnya begini, Mer, kamu percaya nggak sama dia sih? Percaya, dia baik, saya bilang kan, dia baik, dia bilang gitu. Lihatlah saya masak ini, ya dia kasih begini, saya bikin begini, dia bantu begini. Saya bilang kan, ketika saya sakit kepala, dia usap-usap kepala saya enak, saya bilang gitu kan, baik. Nah jadi sebelah itu ada jual snack ya, namanya di perusahaan itu ada satu kantin, dia
rumah kita tuh petak-petak begitu ya, asramanya petak-petak. Jadi persis rumah saya petak ini ketemu dengan kios yang satu. Dia bilang, dia cerita, Kak Ida itu dia cerita, Ber, pernah lo abangmu lihat katanya kan, tapi kamu marah nggak sih? Enggak lah, saya orangnya positif, saya tidak mau karena saya diajar waktu saya remaja, waktu saya ikut kaum ibu ya zaman itu, kita tidak boleh berpikir negatif dengan suami kita. Dia bilang ketika kita berpikir negatif, oh suami kita selingkuh, akhirnya setan itu datang ke suami kita, nanti suami kita selingkuh. Saya tidak mau berpikir seperti itu, saudara. Bayangkan, saya tidak mau berpikir. Saya percaya suami saya, dia tidak akan mungkin mengkhianati saya. Saya pikir seperti saya tidak akan pernah mau mengkhianati suami saya. Itu pemikiran saya. Saya berpikirnya positif. Saya ini adalah surinya, saya ini adalah ratunya. Tidak akan mungkin lebih dari itu. Seperti pemikiran saya, dia tuh lah suami saya gitu kan. Di dalam Tuhan itulah suami saya. Saya tidak akan mau karena saya tahu firman Tuhan, jangankan untuk berbuat niat di hati saja, itu ya ada firman Tuhannya ya, saya ingat itu, kamu itu sudah berselingkuh gitu kan. Nah itu saya tidak mau, saya takut. Jadi setelah itu kakak ini bilang, Kak Ida nih bilang, saya pernah lihat suami kamu di sini, pernah mereka di kamar mandi katanya kan, pernah mereka suamimu masuknya dari dalam ini ke sini katanya. Saya tidak percaya, dan dia sempat menunjukin dari lubang ini kami lihat. Saya tidak percaya itu. Saya paling tidak percaya dengan omongan kakak itu kan, saya tidak percaya, tapi saya simpan di hati. Sempat ada perasaan-perasaan yang gimana, saya singkirkan. Ada ya, maaf kata ya, mungkin kita saat hubungan intim dengan suami kita, sesuatu saya rasa itu aneh ya, ada. Tapi saya ketika itu saya lupain gitu kan, barangkali enggak. Jadi suatu siang saya bilang sama suami Mbak itu, Mas, ada yang bilang loh, saya bilang, saya tuh gitu, saya saking polos atau gimana, ada yang bilang loh Mas, katanya Mbakku sama Bang Chan itu mereka begini-gini loh, mereka ngomong. Iya, kata suaminya, iya Mbak Mary, ada yang ngomong sih begitu, nggak usah percayalah ngomongan orang, katanya gitu kan, kata suaminya Mbak ini, nggak usah percaya omongan orang, katanya. Omongan orang tuh bisa-bisa aja sih, kadang mereka sirik, mereka nggak seneng lihat kita, katanya gitu. Iya, saya bilang, saya nggak percaya sih Mas. Suaminya jawab, saya ingat sekali itu di depan kamar saya itu ada kursi panjang. Nah, saya di situ di bawah jemuran. Dia bilang, kalaupun iya tuh Mbak Mary, bangkai, kalau dibusuknya bangkai, disembunyi pun pasti ketahuan, katanya kan. Kata suami Mbak itu, pasti ketahuan, katanya. Saya yakin, saya pegang. Nah, saya lupain. Saya begitu orang, saya lupain, saya tidak ingat lagi. Saya lupain, saya beraktivitas biasa, sore atau pas ada ikan datang, kita ngambil bareng kita untuk makan kita gitu kan. Beberapa bulan kemudian, karena saya sudah hamilnya, sudah masuk 7 atau 6 bulan, bapak saya tuh kirim surat, saya tuh harus pulang, karena kondisi saya kan orangnya suka sakit ya, nggak fit, badan saya tuh gimana gitu. Saya sudah disuruh pulang, akhirnya saya bilang sama suami saya pulang. Sebelum saya pulang, saya kasih sama Mbak itu baju-baju saya, piring-piring saya yang nggak suka, saya bilang pakai aja Mbak, ini baju saya nih ambil saja, yang ini saya nggak suka ambil saja, saya bilang gitu. Saya kasih sama dia dengan perasaan saya itu, dia tuh saudara saya. Sampai saya pulang ke rumah, saya bilang sama mama saya, iya ada orang di tempat saya itu baik loh Mak, saya bilang gitu. Saya cepat sama saya datang tuh, saya masuk angin, saya dikerokin, rasanya lebih dari saudara, saya bilang gitu. Betul, itu memang dari hati saya ya. Saya dari hati saya ngomong itu, saya tidak munafik, lebih dari saudara loh, rasanya baik sekali. Saya sakit kepala, enak sekali loh dia urut ini kepala, saya bilang gitu semua. Mama saya sempat bercanda, dia bilang gini, jangan dipercaya perempuan, dia bilang gitu kan, apalagi tinggal serumah. Dia bilang kan dia ada suaminya, di sana, mana mungkin dia mau laki orang lagi gitu kan, mana mungkin, saya bilang ada suaminya kok gitu kan. Saya tidak berpikir yang aneh-aneh ke sana, tidak.
Saya tidak pikir aneh-aneh ke sana. Cuma mama saya mungkin namanya orang tua, dia lebih pengalaman, lebih memahami itu kan. Akhirnya saya tidak pernah datang lagi di tempat itu. Suami saya datang itu sekali sebulan antar uang belanja. Sekali sebulan antar uang belanja. Saya tahu tanggal sekian pasti dia pulang-pulang. Beberapa bulan, 2 bulan ada dia tidak pulang. Bulan ketiga dia pulang. Bulan ketiga dia pulang. Dia bilang penghasilannya sudah nggak dapat, kayu bala itu nggak ada masuk. Jadi pemasukan nggak ada. Dia bagian pemotongan kalau nggak salah waktu itu bilang kita nggak dapat omset katanya gitu kan. Saya percaya aja karena kan saya tinggal di rumah orang tua saya orangnya percaya aja. Ya udah, kalau nggak dapat ya mau bilang apa kan. Kak, saya juga tidak pernah memaksa suami harus beli itu, harus mau ini, enggak. Saya orangnya tidak ada seperti itu. Nah, akhirnya mau saya kan dia tahu lihat kalau saya tidak mencukupi barangkali gaji suami kan. Nah, jadi dia namanya orang tua, dia mengerti dalam arti kata saya makan di situ ya di orang tua. Akhirnya saya itu hamil besar, waktunya saya mau melahirkan anak kedua di tahun 93. Di tanggal 20 bulan 10 itu anak saya yang pertama tadi 2 tahun, di tanggal 23 lahirlah anak saya perempuan lagi. Data yang kedua. Di situ suami saya tidak pulang. Dia tidak pulang. Nggak tahu sudah umur berapa anak itu. Sudah kurang lebih 20 hari atau sebulan kali ya baru dia pulang. Dia pulang pun dengan mengatakan dia tidak punya uang gitu kan. Uangnya tidak cukup, dia bilang gitu. Saya iya kan aja. Dia mau bilang apa kan? Saya juga orangnya tidak maksa. Ya udah, tidak gitu kan. Nggak ada. Nah, waktu itu dia pergi lagi, itu dia jarang pulang. Saya berharap dia pulang, padahal saya tahu itu kapal itu bawa karyawan. Kalau di Batam ini kan ada bus ya untuk karyawan. Karena di Selat Panjang itu kepulauan, pulau ke pulau. Saya pikir gini, itu kapal itu sudah lewat, itu pasti rumah kita itu di pinggir laut itu ya. Kalau Selat Panjang itu keadaan seperti itu. Saya bilang itu kapal itu sudah datang, pasti suami saya datang. Nyatanya tidak datang. Anak saya berumur kurang lebih, dia cuma titip uang, kirim uang gitu beberapa aja gitu kan. Akhirnya setelah kayak gitu, satu laki-laki datang ke rumah saya, itu kan namanya si Apian. Dia datang, dia tanya ke saya, gimana kabar kamu? Kok badan kamu kurus? Katanya bilang, saya kan memang orangnya kayak gitu, karena kondisi gimana, cepat kurus atau gimana gitu kan. Badan kamu kurus sekali loh, kasihan katanya gitu. Ya biasa dia kayak gini, saya bilang gitu. Jadi dia cerita, suami kamu nggak pulang ya? Si Chan nggak pulang ya? Enggak, saya bilang gitu kan. Emangnya kenapa? Bilang, bulan kemarin dia pulang kan, katanya. Oh ada, situ pun sebentar, saya bilang kan ada. Dia bilang gini, dia ada bawa baju nggak? Kata laki-laki ini kan, dia ada bawa baju nggak? Baju baru. Ada, saya bilang, mana dia? Katanya, itu di dalam lemari. Jadi saya berdiri ambil di lemari. Dia bilang, nah ini, kamu tahu nggak baju ini siapa? Ini baju ini perempuan yang ada di rumah kamu. Dialah yang beli. Kok kamu tahu? Saya bilang, kok kamu tahu? Suamimu yang bilang, katanya, suamimu yang bilang, Mbak Kus yang beliin baju ini. Saya terdiam. Udah itu kamu tahu tak Mbak Kus itu sekarang? Mbak Kus itu sekarang lagi hamil, udah mau melahirkan, itu anak suamimu, katanya. Saya seperti disambar petir, waktu itu dengar itu seperti disambar petir, itu anak suamimu. Kok kamu bisa ngomong begitu? Saya bilang, udah saya sudah nangis. Kok mama saya di belakang, kok kamu bisa ngomong begitu? Suami kamu yang bilang ke saya, dia bilang saya sudah mengkhianati istri saya. Itu Mbak itu hamil, Mbak itu ngajak dia pulang balik ke Jawa sana dengan anak ini. Tapi dia sayang sama saya. Suami saya tuh bilang dia sayang saya ya. Karena dia sudah mengkhianati ke saya, dia ceritakan sama teman ini. Jadi saya waktu dia dengar dia bilang seperti itu, saya nangis. Saya berdiri sepertinya lantai yang di rumah saya itu seperti
seperti koran ya. Saya berdiri itu di atas koran atau di atas air. Saya tidak terasa. Saya nangisnya sebentar, tapi saya nangis. Saya nangis sepertinya hancur, rasa hati itu hancur, betul-betul hancur gitu kan. Jadi saya bilang, kamu bisa pertanggungjawabkan apa yang kamu bilang ini, Pian? Bisa, katanya kan. Ayo kita datang ke sana. Saya datang ke sana. Saya datang sama si Pian, saya datang ke Telomas itu, saya berangkat jam 9 pagi sama dia, sampai di jam 2 siang saya berangkat, sampai di Telomas itu jam 9 malam. Lama ya. Nah, sampai jam 9 malam atau jam 7 malam, jam 8, kurang lebih seperti, pokoknya udah malam saya nyampe. Jadi saya sampai itu mbaknya, suaminya senang gitu, Mbak Mary datang gitu, Mbak Mary datang, yang sebelah juga yang Kak Ida tadi, Mary datang gitu kan, kenapa gimana, ada lahiran gimana macam gitu kan, cerita, ayam kamu gini cerita lah, ayam kamu yang tinggal gini segala macam. Saya bilang iya begitu aja kan. Saya cuma bilang, Kak Ida minta teh hangat satu, saya kasihlah si Pian, bilang mau teh hangat satu. Waktu Mbak itu mau bikin, saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Saya tutup poin, saya langsung bilang ke suaminya. Suaminya tanya, Mbak, kenapa kok nggak mau minum, nggak mau makan dulu? Katanya, Mbak, saya malam ini mesti pulang. Saya bilang kan, loh, ada apa ini? Kata suaminya, ada apa ini? Katanya kan, ada apa ini? Saya bilang, mana Mbak Kus? Itu di kamar. Katanya, bener, dia lagi hamil gede. Dia keluar. Saya lihat dia tuh kayaknya gimana gitu ya. Saya tidak emosi. Saya bilang gini sama dia, Mbak duduk dulu, Mas duduk di situ, Apian duduk di sini ya, sudah duduk. Kita ada berempat. Langsung saya tutup poin, saya tanya, Mas, kemarin Mas ada bilang ke saya bilang masalah kemarin ya, seperti orang ngomong Mbak Kus sama Bang Chan, ada begini, ada hubungan mereka, tapi kan Mas kan bilang kalau bangkai nggak bisa ditutupin, lama-lama kecium juga. Mas, ini saya mau ngomong, saya bilang, ini si Pian ini ngomong ya, saya bilang, katanya Bang Chan sudah ngomong sama dia, tapi nggak berani ngomong ke saya, minta maaf. Dia menyesal, dia sudah mengkhianati saya. Kalau Mbak Kus ini hamil itu anaknya dia, saya bilang. Dia ngomong, suaminya bilang, astagfirullah, gitu-gitu dia kan, astagfirullah. Dan istrinya juga ngomong, astagfirullah, entah segala macam lah, apalagi gitu-gitu ngomong kan, segala macam. Jadi saya bilang, nggak usah ngucap lah Mbak, saya bilang gitu kan, saya langsung gitu aja, nggak usah ngucap, saya bilang kan, ngomong aja, jujur aja, saya bilang kan, mungkin Mbak cantik ya, saya bilang, Mas, saya orangnya begini ya, mungkin jelek ya, saya bilang gitu, jelek ya, tapi saya tidak pernah tahu laki-laki lain selain laki-laki saya. Saya belum pernah mengenal laki-laki yang lain selain laki saya bilang gitu. Tapi ketika si Pian ngomong kalau suami saya sudah bercampur sama Mbak Kus, saya bilang saya rasa jijik. Saya tidak akan mau lagi si dia. Ambil saja dia, saya bilang gitu. Ambil aja Mbak, saya bilang saya tidak akan mau lagi sama dia. Saya bilang, saya jijik, saya bilang. Saya belum pernah mengenal laki-laki lain selain laki saya bilang gitu kan. Saya belum pernah mengenal. Tapi kalau sudah kayak gini, saya tidak akan mau menerima Mas. Saya bilang, saya tidak akan mau menerima. Saya jijik, saya menerima dia, saya jijik, saya bilang gitu kan. Saya jijik, saya tidak mau. Jadi suaminya ngomong bahasa Jawa, nanya sama istrinya, benar apa enggak itu anaknya si Bang Chan gitu, benar apa enggak, kata suaminya ngomong sama dia, ngaku iya, katanya saya dipaksa, dia bilang gitu, saya dipaksa, katanya, saya dipaksa, tapi saya tidak bilang nggak mungkin dipaksa gitu kan, saya nggak bilang gitu, cuma saya bilang dipaksa gimana, saya bilang iya saya dipaksa, saat dia ngomong bahasa Jawa itu, sekilas itu saya mengerti, dia bilang waktu suaminya masuk malam, kerja malam, pulangnya jam pagi, dia dipaksa, katanya, saat saya bikin kopi, saat apa, itu Bang Chan langsung ngapain saya, segala macam, dia ngomong di depan saya, situ. Bayangkan, apa perasaan seorang istri saat itu, ya kan, saya sudah nggak nangis, saya tidak nangis lagi, itu saya tidak nangis, cuma saya punya nekat, saya tidak mau lagi sama suami saya, jijik, saya bilang gitu kan. Saya bilang, Mbak, tolong ambilin lagi baju yang saya kasih. Apapun yang saya pernah kasih ke Mbak, saya sampai ngomong gitu, piring,
Saya ngomong gitu ya, saya ngomong gitu, piring maupun itu dapat pecah ataupun Mbak buang di mana, tolong cari, balikin ke saya semua. Saya nggak sudi, saya bilang, saya nggak mau, balikin ke saya. Dapat dia ngomong, oh baju ini sudah diiniin, katanya saya kirim ke Jawa atau segala macam, piring ini pecah. Ya, paling saya cuma ngomong itu juga saya tidak ambil, cuman foto saya ambil, foto-foto yang saya kasih sama dia tuh saya ambil. Nah, saya malam itu pulang. Saya malam itu pulang juga sama Apian, Kak Ida, beberapa hari kemudian, seminggu kemudian dia ke Selat Panjang belanja, ketemu dengan saya, dia bilang istrinya itu dipukulin sama suaminya sampai babak belur gitu kan. Akhirnya mereka pulang ke Jawa, setelah melahirkan anaknya itu. Jadi Kak Ida bilang, mirip seperti anakmu tuh. Dia bilang anak yang saya lahirkan kedua mirip sekali, putihnya segala macamnya mirip katanya. Saya bilang biarin aja. Nah setelah gitu saya berpuasa, saya nangis, saya doa rantai, saya berpuasa di gereja. Di gereja itu kalau hari Jumat ya doa puasa, saya nangis sama Tuhan, saya nangis, saya sedih gitu kan. Saya sedih. Akhirnya suami saya pulang. Waktu saya datang di Triomas, suami saya sudah nggak kerja di Triomas. Karena dia sudah ada kasus itu kan, dia tidak kerja di Triomas, dia pindah, nggak tahu dia kerja di daerah mana saat itu. Dia pulang, saya pulang doa rantai, saya lihat dia sudah ada di kamar sama anak saya cewek yang barusan lahir. Saya ambil jam saya lempar sama dia. Saya bilang, kamu kurang ajar, kamu mengkhianati saya, kamu sudah berbuat gini sama mbakku. Saya sebenarnya saya ngomong gitu, saya minta dia tuh penjelasan. Maksud saya, kalaupun dia minta maaf sama saya akan maafkan gitu kan. Hati saya masih terima dia, gitu, saya maafkan gitu. Tapi sampai kita berpisah, dia tidak pernah minta maaf. Jadi saya bilang sama tante di gereja, tante saya minta cerai, saya tidak mau, saya jijik sama dia. Om saya minta cerai, saya tidak mau sama dia, saya minta cerai. Saya bilang saya tidak mau sama dia, saya minta cerai. Jadi Om sama tante nasehatin jangan. Dia kasih firman, saya nerima. Akhirnya kita baikan, saya maafin dia, kita bikin surat perjanjian, kita maafkan. Udah itu kita baikan gitu kan. Kejadian seperti ini sering terjadi. Sifat-sifat yang seperti tadi itu sering terjadi. Nanti belum waktunya dia pulang kerja, dia pulang. Ternyata kan saya belum masak, ya kan? Sering masalah-masalah seperti ini tuh membuat kita berantem. Dan saya berpikir, saya berdamai dengan hati, kemungkinan saya bilang kan, kalau saya punya anak lagi atau gimana, mungkin dia kasihan lihat saya ya, saya kan kurus ini, saya kan orangnya apa, nanti saya minta kasihan, rupanya salah saya berpikir gitu, saya minta kasihan sama dia, udah seperti itu, akhirnya saya hamil lagi anak ketiga gitu kan, saya tidak KB. Saya pikir dia akan kasihan setelah saya nanti punya anak. Nah, waktu itu mama saya marah sekali sama saya. Ngapain kamu punya anak, suami saya seperti itu, gini-gini segala macam, dia marah. Akhirnya suami saya pindah ke Tanjung Balai kerja, ikut temannya. Saya belum hamil waktu itu, suami saya kerja ke Tanjung Balai. Waktu dia kerja ke Tanjung Balai, ini berantem juga itu, rumah tangga gimana berantem, pulang ke Tanjung Balai, dia kerja ke Tanjung Balai Karimun, saya sama om saya mau dibawa dia kerja, nanti entahlah kerja apalah itu gitu kan, yang penting mama saya bilang, ya udah kamu ikut om saya sana aja katanya gitu, nanti kamu mungkin dapat uang biar saya ngurusin anak ini gitu kan. Jadi saya di Pekanbaru itu saya berpikir kasihan anak saya ya, siapa yang ngurus, siapa yang ini, kasihan gitu hati seorang ibu. Akhirnya saya pulang lagi ke Selat Panjang, mama saya bilang kenapa nggak jadi kerja enggak, saya bilang, mama saya bilang nggak usah kamu susul suami kamu lagi gitu kan, ketika mama dan papa saya pergi ke pulau, tinggallah saya di rumah itu, saya kemasin semua barang-barang saya kemasin semua yang bisa saya bawa, saya minggat, saya susul suami ke Tanjung Balai.
Saya tinggalkan surat, saya tinggalkan surat sama bapak. Saya bilang, Pi, Ma, saya harus pergi ke Tanjung Balai, jumpain, walaupun gimana anak ini adalah anak dia, kasihan mereka, segitu. Saya akhirnya pergi. Sampai di Tanjung Balai kita ketemu, kita mulai hidup baru, kita mulai seperti baikan lagi, kita ngontrak rumah Tanjung Balai, kita mulai hidup baru ya. Tidak lama kemudian masalah-masalah seperti itu terjadi lagi. Itulah yang konflik di rumah tangga terjadi lagi dan terjadi lagi. Saya berpikirnya seperti ini. Dia sudah mulai enak hidup di Tanjung Balai. Kejadian yang seperti ini terjadi lagi. Saya hamil anak ketiga cewek ya, lahir itu hidupnya sangat enak. Tahun 98 itu krisis monitor, tapi kita hidup enak di sana. Hidup enak karena dia kerja kan sama orang Singapura. Enak, saya hidupnya enak gitu. Dan dia juga pulang sudah bawa minuman. Saya tuh bertahan. Akhirnya dia juga hidup. Nanti kalau orang-orang Singapura datang, dia bawa cewek datang ke rumah, cewek-cewek yang nggak benar itu, yang cewek-cewek malam itu dia bawa datangin ke rumah sama orang Singapura itu. Itulah pekerjaan. Nah, setelah kayak gitu lahir anak saya ketiga, rumah tangga ini sudah mulai gimana gitu, sudah nggak karu-karuan hidup di rumah tangga saat itu. Saya sedih, saya sudah tidak bisa ngomong sama siapa-siapa lagi. Saya tinggal diam gitu aja ya. Saya butuh kasih sayang suami, supaya suami pergi pagi pulang sore. Ini tidak pernah dia pulang malam gitu kan, dapat uang hanya kasih. Kita tidak boleh ngomong karena dia rasa hidupnya adalah uang dan uang. Nah, akhirnya rumah kita berantakan. Kalau kita ngomong sedikit, suami saya itu suka habiskan semua piring, suka lempar sana lempar sini, bahkan suka main tangan saat itu ya, main lempar. Kalau zaman itu, kalau teman-teman di sini bisa ingat, ada sinetron Desi Ratnasari ya, waktu itu Melati ya. Saya suka nonton itu waktu itu. Kalau dia pegang lagi remote, saya bilang dia suka nontonnya Tom Jerry. Saya bilang tolong ganti dulu itu. Saya suka itu. Nah, gara-gara ini saja sampai dihancurkan semua barang di rumah. Bisa itu, saudara. Nah, bayangkan. Akhirnya seperti itu, saya kena leper, saya berobat ke sana ke sini, badan saya semakin hari semakin kurus, saya kena kuku saya kuning, badan saya kuning gitu kan. Saya dicek dokter, saya leper, dia tanya, ibu merokok, ibu minum, ibu apa? Saya bilang saya tidak pernah merokok sedikit pun, saya tidak pernah minum seteguk pun. Akhirnya mereka bilang leper itu karena pikiran kita, hati kita jadi bengkak. Nah, setelah itu saudara, saya kecewa dengan kehidupan ini. Ketika saya pergi dengan suami ke market, ada cewek-cewek malam itu kan, saya lagi belanja, ada cewek datang yang dia langsung seneng lihat suami saya, dia bilang, "Hei," gitu-gitu segala macam kan. Dia peluk mereka di itu. Saya kan sebagai seorang istri saat di supermarket Tanjung Balai Karimun, seperti bayangkan apa perasaan hati ini gitu kan. Saya malu gitu kan. Saya saking polosnya saya malu. Jadi saya deketin cewek itu, sudah ke sana, saya deketin. Kok kayak gini kalian ya? Saya bilang, enggak malu sih. Saya bilang dilihat orang segala macam. Akhirnya kita belanja nggak selesai. Dia bilang, udah cukup itu aja belanja. Cepat pulang. Akhirnya pulang. Waktu dia pulang, dia setir mobil. Itu sepertinya terbang gitu ya. Seperti terbang gitu. Saya pikir ini mati udah di tengah jalan ini nanti. Ini mati ini kali di tengah jalan itu kan. Saya sudah punya anak 3 gitu kan. Ini mati ini kali di tengah jalan ini. Akhirnya sampai di rumah, dia lempar itu semua, dia pergi berapa hari baru pulang. Akhirnya saya sedih, kalaupun dia pulang hanya mandi gitu kan. Saya sedih gitu kan, saya suruh anak laki saya itu sudah mulai bisa, saya itu suruh. Saya bilang beliin silet. Dia beli silet, saya mau potong tangan saya. Saat saya mau potong tangan itu perasaan saya tidak akan sakit gitu, saya potong gitu kan, saya mau potong. Ketika itu saya ada dengar suara gitu kan, mati yang seperti itu nggak benar gitu. Seketika itu aja mati seperti itu tuh nggak akan benar gitu.
Akhirnya saya beranjak dari tempat duduk saya simpan slide itu ke dalam di bawah meja TV ya. Saya berjalan, saya berdiri dengan keadaan saya yang gimana gitu, saya berdiri, saya lihat semua obat-obat itu ada di lemari, ada di sana, ada di gantung ini, ada di pakaian anak di kamar, ada segala macam obat dari mana berobat, dari Pekanbaru, yang dari Tanjung Balai, dokter ini segala macam tuh saya ambil obat itu kurang lebih 3 genggam ini saudara ya, tiga genggam penuh ini, saya kumpul, saya kupas semua, saya bilang gini, kalau saya sembuh, sembuh. Kalau saya mati, ya matilah. Gitu kan, minum obat ini. Saya punya nekat gitu aja. Saya minum obat itu, saya ambil sampai penuh ini tangan saya minum. Saya ambil seteguk air masuk. Saya ambil lagi satu penuh, saya minum dengan satu air lagi, habis masuk. Saya ambil lagi, saya minum lagi, habis. Setelah saya minum habis, saya sudah tidak sadar. Saya rasanya kalau cerita ini seperti kejadian itu tadi ya. Saya sudah tidak sadar, tapi dengan kemurahan Tuhan, suami saya katanya dia di pelabuhan itu, dia telepon rumah itu, nomor telepon rumah itu sibuk terus katanya kan. Kenapa dia telepon ulang sibuk, tapi dengan itu saya rasa itu semua karena Tuhan. Akhirnya dia pulang. Waktu dia pulang, rumah sudah ramai, saya sudah tidak sadar. Orang tetangga bilang ada yang tusukin sendok ke mulut saya. Saya sudah ibaratnya saya sudah kayak mau mati gitu ya, bawa ke rumah sakit umum, saya ditolak, akhirnya saya dimasuk ke rumah sakit PN yang ada di Tanjung Balai Karimun. Saya dilarikan ke sana. Saya nggak tahu itu, saya sadarnya entah malam kan, entah besoknya ya, saya sadarnya saya rasa itu besok, saya ingat ya, besok saya sadar. Ada ibu gembala Tanjung Balai datang, dia tanya, kenapa sis, kalau ada masalah tuh cerita. Saya nangis, tapi saya tidak bisa ngomong, saya cuma lihat mereka, saya tidak bisa ngomong. Kalau ada masalah tuh cerita, saya nangis. Seketika dia ngomong seperti itu, saya itu seperti ditarik ke belakang sana, pusing kali ya, saya ditarik ke sana, badan saya itu sudah sebesar ujung rambut gini. Jadi dalam saya sudah sebesar ujung rambut ini, saya bilang sama Tuhan, tapi di hati saya bilang, Tuhan tolong saya bilang, Tuhan tolong saya. Nah, ketika saya bilang Tuhan tolong saya berada lagi di tempat tidur. Saya seolah-olah saya bernapas tuh lega, seperti aduh kayak gitu ya, sepertinya gitu. Sudah itu gembala saya bilang lagi, ibu gembala saya bilang, kalau ada masalah itu ngomong sama suami, katanya, kasih tahu orang tua, ada masalah apa tuh ngomong sama suami, sama orang tua. Saya pikir, untuk apa saya kasih tahu ini, masalah kan dari mereka semua, saya bilang gitu kan, apa saya kasih tahu ini, itu di hati, tapi besok ngomong. Saya nangis gitu kan. Saya sangat seperti ditarik juga sejauh-jauhnya, tapi bilang, Tuhan tolong saya. Akhirnya saya kembali lagi ke tempat tidur. Nah, besok pagi itu saya di ronsen seluruh badan saya karena obat terlalu banyak saya makan. Saya di ronsen, itu rupanya saya hamil, dalam keadaan hamil. Saya tidak tahu. Di tahun 98 itu ya, saya hamil. Udah berjalan 2 minggu, kata dokter. Saya sedih sekali saat dibilang saya hamil gitu. Saya bilang, dok, saya tidak mau hamil, anak saya nomor 3 masih kecil, baru 1 tahun lebih. Tolong dok, bersihin. Saya bilang saya tidak mau hamil. Berapapun uang nanti saya bayar. Saat itu suami memang kerjanya lumayan dapat uang, dia saya bilang, berapapun saya bayar. Saya bilang, nggak bisa, kata dokternya. Ini janin sudah ada jantung. Saya lihat itu seperti bola pingpong. Dia naik, turun gitu ya. Turun naik, dia bilang, oke, ibu makan obat ini, kalau nanti dia tidak kuat bisa jadi keluar, katanya, bisa jadi keluar. Jadi saya minum obat itu, besok pagi dicek lagi. Saya rasa 3 hari atau berapa hari saya di rumah sakit itu. Besok pagi dicek, tadinya dia cuma begini, bola pingpong itu seperti naik begini jantung itu. Besok dilihat dia semakin turun naik kenceng, turun. Dokternya bilang ini nggak bisa.
ini nggak bisa. Akhirnya dengan berjalannya waktu saya hamil itu saya jalani. Tapi keadaan saya sudah sedih, keadaan saya sudah tidak seenak-enak. Saya sudah habis. Ini cerita saya putus-putuskan ya. Saya singkat-singkatkan. Masalah dari tahun 90 saya menikah sampai tahun 98 itu kejadian itu saya tulis semua. Ada bukunya, saya tulis tanggal apa, hari apa kejadian. Suami saya pergi dengan perempuan mana, suami saya pergi meninggalkan saya beberapa hari, itu saya tulis. Saya suka kejadian, sempat saya ada tulis, saya bilang gini, apakah saya akan terus bertahan Tuhan, saya ada tulis semua itu, sampai kapan saya akan tunggu, sampai kapan saya harus bisa bertahan, saya tulis semua. Ini saya potong-potong cerita. Udah itu saya hamil itu saya jalani hidup rumah tangga, tapi kita itu sudah jarang ngomong bersama, kita sudah jarang, kadang saya sudah hamil, berhubungan intim pun mungkin itu ya sudah tidak ada kita lakukan. Kalaupun ada kita lakukan itu sudah kita rasanya seperti apa ya, sudah kayak udah nggak ada istimewanya gitu kan, karena sudah keadaan hamil. Saya itu orangnya, saya paling senang ngerawat anak itu ya, saya suka siapin sarapan. Kalau mereka ke sekolah, saya harus bekalkan mereka. Saya mau rambut anak saya rapi, saya mau pakaian anak saya rapi, saya mau si pulang pergi dia harus minum susu, makan nasi goreng harus pergi bawa bekal, pulang mereka makanan itu harus sudah ada. Itu saya suka, sampai saya lakukan saat ini, sampai sekarang, sampai mereka udah besar-besar ini, itu saya pasti lakukan sampai saat ini. Sesibuk apapun saya di dalam pelayanan, mau berapapun saya mau pergi, saya siapin dalam 1 jam, saya selesai siap semua di rumah baru saya pergi pelayanan. Nah, setelah itu saya hamil, sudah masuk 9 bulan. Ya, sudah masuk 9 bulan. Saya masuk 8 bulan mau jalan ke 9 bulan. Kan suami saya itu jarang pulang, kalau pulang pun dia pagi. Ini saya potong-potong cerita karena waktu kita pulang pagi jam-jam berapa aja, jam 1, jam 2 baru pulang. Waktu itu saudara, setelah itu di pagi itu saya bilang cepat sekolah, nanti telat, nanti apa, ayo cepat sekolah, nanti terlambat sekolahnya. Tiba-tiba suami saya pulang, dia langsung pulang, lihat saya ngomong begitu, dia kira saya marah, dia bilang gini, kamu pagi-pagi sudah bising sekali, saya kerja 1 biji nasi pun belum masuk, dia bilang kan, belum masuk, kamu sudah ngomong-ngomong seperti ini. Saya bilang, saya pegang dadanya, saya bilang jangan, saya cuma ngomong sama Nani cepat biar jangan terlambat sekolah, saya cuma ngomong kayak gitu. Dia langsung jawab begini, saya dalam keadaan hamil, sudah masuk 9 bulan, sudah mau 9 bulan saat itu. Dia bilang gini, kalau kamu sudah tidak nyaman tinggal di rumah ini, kamu pergi. Dia bilang, kamu pergi, pagi ini kamu pergi, sore nanti ada orang yang jaga anak, jangan kamu pikirkan. Dia bilang itu sombong, dia saat itu sombong. Jadi saya terdiam saat dia ngomong gitu, saya terdiam, saya nangis. Akhirnya anak itu tidak jadi sekolah. Pergi kamu katanya, pergi aja kamu. Kalau kamu pergi ke tanah, ke tempat orang tuamu sana katanya. Kalau kamu nanti mau mati, kalau nanti kamu melahirkan anakmu ini katanya kan, kalau melahirkan, kalau kamu mati itu telepon, dia bilang, saya akan kirimkan kapan katanya gitu. Saya sedih sekali, saya tinggalkan, saya beli tiket, saya cuma bawa ada gelang saya dengan ada uang beberapa, saya pergi di Tanjung Balai Karimun itu pelabuhan, saya beli tiket, saya tidak mau pulang kemana, tidak mau pulang ke orang tua saya, tidak mau pergi kemana. Saya pikir gini, ini umur saya, uang yang saya bawa segini dengan emas, ada beberapa yang saya bawa gini, inilah umur saya. Anak ini nanti mau di mana lahir, terserah di mana. Itulah yang saya pikirkan. Nah, akhirnya saya beli tiket itu tujuan ke Pekanbaru. Tujuan Pekanbaru saya tidak mau ke tempat teman saya banyak, tapi saya tidak mau ke tempat mereka, saya pikirkan. Akhirnya saya berdamai dengan diri sendiri, saya mengasihani diri sendiri, saya tunggu ferry dari Tanjung Balai, dari Batam, singgah di Tanjung Balai. Saya pikir, saya berdamai dengan hati diri, saya bilang gini, kasihan anak ya, siapa yang bikin susunya, siapa yang ikat rambutnya, kasihan bajunya bagus-bagus, siapa yang mau urus dia, mungkin suami saya kasihan lihat saya bilang gitu.
di hati saya berdamai dengan hati, mungkin barangkali dia kasihan, udahlah saya pulang aja, saya nggak sampai hati juga pergi, tapi gimana ya, malu ya. Akhirnya saya pulang, saya tidak jadi pergi karena saya sayang sama anak-anak. Saya pulang, saya pulang, saya pulang, saya lihat, saya kira kan dia sedih. Saya pulang dari pintu belakang, saya dengar pas saya mau masuk naik, dia buka itu lagu-lagu dangdut gede sekali. Oh, dia lagi happy berkaraoke di rumah segede-gedenya berkaraoke. Jadi dia bukannya kasihan, malah dia bilang gini, kenapa kamu pulang? Bilang, kok kamu pulang? Katanya. Jadi saya bilang sama dia, saya ngomong baik-baik, tolong saya tunggu saya melahirkan. Kalau saya melahirkan nanti mungkin saya akan pergi. Saya bilang, sekali ini ya. Akhirnya saya melahirkan, tidak lama kemudian saya melahirkan di tahun 99 April, saya lahir anak saya yang nomor 4 itu ya. Saya lahirkan dia, sudah lahir saya sempat ngomong sama suami. Saya bilang, kalau kita mau baik, kalau kita mau akur, mau hidup baru lagi, pindah dari Tanjung Balai. Ayo, tak usah tinggal sini, kita tinggal di Selat Panjang atau di mana, saya bilang gitu kan. Udah kayak gitu, dia bilang dia sampai sebut kemaluan orang tuanya, saya lahir dari orang tua saya, tidak akan bisa aja saya pindah dari sini, katanya. Nah, akhirnya saya pindah, saya bawa. Sebelum itu kan saya sudah pernah catat semua cerita-cerita itu, saya sudah catat bagaimana kalau sempat saya pisah nanti, kalau sempat saya berpisah sama suami ini gimana, anak-anak gimana, saya harus urusnya gimana dan gimana itu saya sudah pertimbangkan. Jadi kan masih ada kasih kesempatan sama dia. Bilang kalau memang mau pindah, ayo. Dibilang enggak, saya enggak akan mau pindah. Akhirnya saya bilang, kalau kita pisah ini, saya bilang, saya tidak akan mau menikah lagi. Namanya itu Cina, maupun itu Batak, maupun Manado, maupun siapapun yang Kristen namanya, saya tidak akan mau lagi menikah, saya bilang gitu kan. Kalaupun saya mau menikah, saya nanti akan menikah dengan Islam, saya bilang. Nah, setelah itu di tahun 2002, saya pindah dari Tanjung Balai, saya bawa anak-anak saya semua, dan suami juga sudah tidak mau urus dengan anak-anak, saya urus semua mereka berempat. Dia tidak pernah urus sama sekali. Akhirnya saya ketemu dengan seorang laki-laki di tempat saya buka usaha itu. Dia sering mau ajak saya ngomong dari orari, tapi saya tidak pernah mau, dan dia cari tahu kok Mbak itu sombong gitu. Kenapa saya ajak naik 2, dia tidak pernah mau. Dia orang tuh bilang, oh iya, Mbak itu orangnya begini, dia jualan dan segala macam gitu kan. Dia nggak mau cerita. Lama-lama dia datang ke tempat saya, dia tanya, suamimu mana? Rupanya dia sudah tanya sama orang kalau saya itu tidak ada suami, pisah gitu kan. Tapi saya gengsi, saya bilang ada suami saya kerja, balik kerja apa? Bawa minyak, saya bilang, saya bohong-bohong gitu kan, bawa minyak. Akhirnya dia tahu dengan dari lingkungan kalau suami saya tidak ada gitu kan. Dia berkenalan dengan saya pun kenal dia, saya anggap itu konsumen saya, belanja gitu-gitu aja. Ketika dia pulang ke Medan, dia beli lagu-lagu memoris ya, lagu Nia Daniati, Iis Dahlia, dangdut saya tidak suka ya, Nia Daniati, Iis Sugianto, lagu-lagu begitu semua. Saya pikir kok bisa ya kita punya lagu sama, saya bilang gitu sama dia. Rupanya sifat dia dengan sifat saya itu sama, cara kita berpakaian juga sama, cara kita agak humoris apa gitu sama sekali. Lalu dia bilang, saya ini sudah tua juga lah. Dia masih bujangan dan bukan suami orang ya. Saya juga nggak mungkin menikah lah, Mer. Saya nggak akan mau menikah lagi, dan saya mungkin juga nggak akan punya anak lah, katanya kan. Saya juga biarin aja lah ngurus anak kakak saya, katanya gitu. Kenapa kok nggak mau menikah? Saya dihianati sama cewek, katanya kan gitu. Ya udah, saya bilang kalau gitu. Udah itu dia ungkapkan isi hatinya, dia senang sama saya. Saya bawa dia ke Natalan, ke orang tua, dia ikut. Lama kelamaan saya nyaman dengan dia, dan ketika itu waktu saya buka usaha di daerah itu, saya paling benci lihat laki-laki. Mau dia ganteng, mau dia jelek, mau dia kaya, mau dia sehebat apapun, saya bilang laki-laki pembohong. Kalau saya lihat laki-laki itu pergi di mall gitu kan, mereka gandengan istrinya, atau di motor atau di mobil mereka barengan sama, saya
cam itu laki-laki, bilang laki-laki pembohong kalian. Di depan istrimu aja kalian baik, tapi di belakang sana kalian berselingkuh, kalian pembohong. Yang saya hormati suami laki-laki adalah bapak saya dan anak saya. Paling saya benci dengan laki-laki. Saya tidak akan suka dengan laki-laki. Benci. Mau dia orang kaya, mau sehebat apapun, sebanyak manapun uangnya, saya bilang kalian bohong. Saya bilang kalian pembohong, pengkhianat. Itulah yang saya cam laki-laki. Saya bilang itu, saya lebih hebat saya lagi. Saya saat itu saya berani orangnya. Saya sempat join sama balak, saya sempat jadi toke balak saat itu ya. Saya berani orangnya. Saya nekat gitu kan. Dan saya merasa saya hebat. Lebih hebat saya daripada kalian laki-laki. Laki-laki belum tentu bisa jaga anak seperti ini. Saya masih hebat ya gitu kan. Hebat, kalian pembohong semua gitu. Saya anggap laki-laki itu pembohong semua saat itu. Nah, ketika saya kenal dengan orang Medan ini, mulai Deli ini, dia datang ke saya, dia bercerita begini-begini. Kadang-kadang itu saya sudah mulai, iya kan, kita ngomong di orari, cerita, nyambung. 2003 saya menikah dengan dia. Tanpa saya kasih tahu sama orang tua, tanpa saya kasih tahu sama anak-anak gitu kan. Saya nyaman dengan dia, saya menikah. Saya nikah di KUA di Medan Pancur Batu. Saya nikah di KUA, saya diislamkan sama mertua ya kan. Saya disuruh hafal ngucap 5 kalimat syahadat ya. Saya bilang sama mertua saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu ucap ini, saya bilang kan, saya nggak tahu ucap ini. Udah mereka tulis saat saya mau nikah itu, mereka tulis, dibilang nanti di bawah meja, Mer, kamu bacain aja. Setelah kamu baca gini segala macam, sah. Mereka bilang sah, ya sah. Ya udah saya sah gitu. Itu aja. Tidak ada mereka bikin kemana, karena mereka juga tidak terlalu fanatik ya. Mereka juga tidak pernah ajar saya gimana. Paling mereka bilang ayo ke masjid. Mer harus belajar ngaji, ada. Tapi mereka tidak suruh, ini gurunya, enggak. Mereka cuma harus belajar ngaji atau belajar baca buku ini, Mer, biar dituntun kamu. Itu ada. Nah, waktu saya menikah dengan laki-laki ini, rupanya setelah saya nikah di KUA, saya pulang ke rumah karena besok mau diresepsi. Saya pulang, saya tidur di bawah jendela seperti ini, di tempat tidur mertua saya tidur. Waktu saya merebahkan badan, saya tertidur itu rasanya enak sekali. Tapi ketika saya tidur, itu ada kayaknya monyet gede gitu ya, orang-orang yang mukanya seram gitu, orang-orang yang besar, kelihatan muka-muka jelek, segala binatang itu datang ke saya dengan keadaan mereka yang hitam seram gitu, menyeramkan, menakutkan saya. Saya tuh santainya gini, dalam arti santainya saya dalam hati ini ada ini, saya kan sudah Islam ya. Nah gitu, di dalam tidur tuh berpikirnya gitu, saya kan sudah Islam. Jadi waktu saya bilang saya sudah Islam, saya bilang ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Saya bilang itu, sebut nama Allah aja, ya Allah, ya Allah. Tidak pandai saya bilang astagfirullah gitu kan. Saya bilang, ya Allah. Karena mereka kan nggak ngajar saya, ya Allah, saya ini Islam, gitu kan, saya Islam. Saat saya bilang ya Allah, itu benda-benda yang di depan saya, singa atau segala macam orang-orang yang jelek-jelek yang datang ke saya, tidak kabur, bahkan mereka datang mendekati dan mencekik saya. Waktu dia mau menerkam saya bilang saya Yesus. Waktu itu perasaan saya pergi semua dan itu terang. Nah saya terbangun, saya sedih. Saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku percaya Engkau lebih besar. Aku percaya Tuhan Engkau lebih besar. Aku sudah dosa ini, gitu ya sampai seperti itu. Ampuni aku Tuhan, gitu kan. Gimana lagi? Aku sudah mengucap dan aku sudah jadi istri orang ini, gitu kan. Gimana ini? Ya saya tahu bahwa Tuhanlah yang lebih besar. Saya tahu Tuhan Yesus lah yang lebih besar gitu kan. Gimana? Tapi saya jalani rumah tangga sampai 10 tahun. Saya jalani berumah tangga. Suami saya ini, apa yang saya dambakan saat remaja, saya punya suami nanti harus seperti ini orangnya, sifatnya harus seperti ini. Dari dia semuanya ada.
Dari dia semuanya ada. Orangnya sangat baik dan sangat baik. Dia tidak pernah kasar sama saya, sama anak-anak saya juga. Dia orangnya sangat baik, orangnya care, baik. Jadi saya paling nyaman dengan dia. Saya nyaman dengan dia. Orangnya itu kalau mungkin kalau saya mandi itu agak jam 7, jam 6, dia bilang saya harus mandi kamu. Ya tunggu ya, nanti saya panasin dulu air hangat biar kamu mandi. Bayangkan perhatiannya itu luar biasa baik. Dia tidak pernah kalau saya bilang, aduh ini kayaknya hujan loh, tolong bang ambil dulu baju. Tidak pernah ngelawan, ayo dia ambil semua. Nanti kalau anaknya yang itu entah lagi itu beol di situ, bang tolong. Dia bukan ambil kain lap, dia angkat itu beol anaknya dengan tangannya begini. Bayangkan baiknya dia. Saya punya anak dari suami yang pertama, sama suami saya ini 2, tapi saya merasa suami yang benar itu adalah dia. Suami saya yang betul-betul itu saya merasa hidup berumah tangga dan punya suami itu dia, suami yang Islam ini gitu kan, yang Muslim ini. Saya jalani setiap malam saya mimpi. Setelah tadi itu saya mimpi ibadah, saya ketemu gembala saya. Setiap malam lingkungan saya muslim. Ketika saya pergi lebaran haji atau lebaran ya, saya pergi ke masjid disuruh sama mertua, saya pergi, tapi mereka suruh pakai, tapi mereka berdiri duduk, saya ikutin, tapi karena saya nggak tahu doanya, saya nggak tahu, cuman mereka bilang ikutin aja, saya ikutin. Tapi ketika mereka saya sujud yang saya bilang, ya Tuhan ampuni aku. Saat berdiri, Tuhan aku percaya Engkau besar. Nanti gitu aja, Tuhan aku percaya hanya Engkau lah Tuhan. Di masjid saya doa seperti itu. Nah saya lakukan itu terus. Di sisi lain saya takut Tuhan. Di sisi lain saya perlu suami ini gitu, karena dia sangat baik dengan saya dan saya care dengan saya. Orangnya tidak pernah kasar. Jadi setelah seperti itu, setiap malam saya tidak pernah tidak mimpi. Saya ketemu ibu gembala saya dulu. Ketemu ibu gembala itu dia ngomongnya gini, Mer, ngapain kamu di situ? Seolah-olah saya tuh kayaknya pegang bayi dan saya tuh mencari-cari popoknya bayi saya ini gitu kan, di tempat di suatu pantai seperti itulah kita itu kayaknya. Jadi bilang, Mer ngapain kamu di situ? Dibilang begitu kan. Oh iya tante, tapi saya tuh kayaknya minder-minder. Saya tahu nih saya ini sudah bukan Kristen nih. Saya minder-minder sama tante saya tuh, sama ibu gembala saya panggil tante sama. Seolah-olah saya tuh mau menjauh dari mereka. Dia langsung cuma jawabnya gini, Mer katanya. Dia cuma berkata di situ itu panah dan Kanaan katanya. Saya terbangun di situ itu tidak ada Kanaan, yang ada cuma panah gitu kan. Jadi kan tanda tanya. Jadi saya praktekin seperti yang saya waktu remaja itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa ya saya mimpi seperti itu? Apa itu ya? Gimana ini? Saya sudah jauh dari Tuhan ini. Ampuni aku Tuhan, gitu kan. Nah, firman Tuhan itu mengingatkan saya itu. Untuk apa ya? Diingatin ke saya. Di Matius ya, kalau tidak salah itu. Di Matius dibilangnya gini, untuk apa kamu memiliki seisi dunia ini? Dan akhirnya kan nanti kamu binasa gitu kan. Saya kembali ingat ke diri saya. Saya mendambakan suami yang saya dambakan ini ada, tapi untuk apa saya dapetin ini semua? Akhirnya nanti saya pergi masuk neraka gitu kan. Dan lagi-lagi saya diingatin. Lebih baik, lagi-lagi saya diingatin. Lebih baik itu apa katanya? Tangan kurang anggota tubuh satu ya, daripada utuh masuk neraka gitu. Saya ingat lagi, oh ya Tuhan, firman Tuhan itu mengingatkan saya begitu terus. Sampai 10 tahun itu saya tidak pernah berhenti bermimpi seperti ini. Mimpi ibadah, mimpi berbahasa roh, sementara saya tidak pernah gereja. Bahkan lingkungan saya itu Islam semua, gitu kan. Setiap malam, nanti saya diingatin lagi, janganlah kamu menyerupakan di Matius juga itu ya, menyerupakan pasangan yang tidak seiman.
yang tidak seimbang, yang tidak seiman terang dengan gelap itu tidak bersatu katanya. Saya buka ayat itu ya. Wih, bilang, aduh Tuhan ampuni aku. Begitu terus, begitu dan begitu terus. Malam berikut mimpi lagi, malam berikut mimpi lagi, malam berikut. Dan ayat-ayat firman Tuhan itu yang selalu mengingatkan saya. Nanti saya tertuduh. Saya tertuduhnya saya sudah berdosa, saya sudah jauh dari Tuhan, saya sudah berdosa. Ya udahlah, saya betul-betul aja dari Islam ini, saya bilang gitu kan. Nanti kalau saya tahu baca Al-Quran, saya kalau pandai nanti sholat, saya akan sholat setiap 5 waktu itu saya akan jalani gitu. Semakin itu semakin datang mimpi-mimpi ibadah, mimpi-mimpi mengusir setan, mimpi-mimpi orang-orang yang mau ngapain saya doakan itu bisa pergi gitu kan. Orang yang mau coba menyerangi saya doain bisa pergi. Nah itu terus kejadiannya. Akhirnya di tahun 2000 berapa gitu kan, saya dapat anak 2 dari sana ya, dari suami ini. Anak 2 di tahun 2006 anak saya yang pertama lahir. Umur dia 1 tahun lebih, diam-diam anak itu saya serahkan ke pendeta, ke gereja ya. Saya serahkan tanpa tahu suami sampai saat ini. Makanya sering saya doakan juga anak itu, roh Tuhan ada sama dia. Sekarang anak itu ada di Medan. Nah, itu terus terjadi. Nah, berikut saya bertahan di rumah tangga ini. Dengan dia saya nyaman, tapi di sisi lain saya tidak rasa tentram. Suami saya ajak pergi kemana saja, ke pantai, kemana aja di kota Medan itu. Saya bilang itu sia-sia hidup, panah gitu kan, panah hidup seperti ini, gersang. Saya rasa itu saya tidak nyaman, kekosongan saya itu yang saya dambakan itu bukan ini gitu, yang saya dambakan itu bukan ini, itu tidak bisa memuaskan saya. Memang yang saya harapkan dari suami dapat, semua dapat. Mertua saya orangnya baik, kakak ipar saya baik, mertua saya saking baik dengan saya tidur, saya bangun tidur, saya sudah disiapin sarapan, saya sudah disiapin segala macam. Saking baiknya mertua saya. Saya pergi ke rumah kakak ipar saya tidak boleh cuci piring, mereka sangat baik dengan saya, tapi saya tidak merasa nyaman dengan itu. Sia-sia hidupnya, saya takut mati. Bahkan saya takut mati, hidup saya nanti kemana gitu. Firman Tuhan ingatkan lagi, saya dituduh saya sudah berdosa, saya sudah jauh gitu kan. Tapi firman Tuhan datang ingatkan saya lagi gitu kan. Dia datang ingatin saya lagi, firman Tuhan gini, sekalipun dosa kamu tuh merah seperti kemersi gitu ya. Dia ingatin itu ayat-ayat itu, kamu akan diputihkan lagi seperti salju. Saya nangis gitu kan, saya baca Alkitab, saya nangis. Nanti baca Alkitab saya simpan di bawah lemari, saya simpan. Nah, setelah begitu terus terjadi seperti ini, inilah pergumulan saya, tantangan yang saya hadapi gitu kan. Gimana ini, sementara di sisi lain saya sayang suami ini gitu, di sisi lain saya takut saya mati masuk neraka. Saya bilang sama suami, gimana kalau sudah meninggal, yang penting kamu tuh beramal, yang penting kamu berbuat baik katanya gitu. Tapi saya tidak nyaman di hati ini. Saya bilang Tuhan saya itu yang betul itu Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus lah yang akan datang nanti, Tuhan Yesus, tidak ada lain. Di situ ingat, diingatkan lagi firman Tuhan yang bilang seperti ini, tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak datang melalui aku gitu kan. Jadi aku bilang sama suami, di Alkitab bilang ya, saya bilang Tuhan Yesus bilang gini, tidak ada satu orang pun ke Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Itu kalian ditipu, kalian apa. Jadi suami saya ini dia paling fanatik dengan Kristen. Dia tidak suka. Dia suka bilang gini, ngapain juga kamu tidak mau nikah dulu? Dia cuma di situ aja dia yang saya tidak suka. Dia suka menghina Tuhan. Kenapa kamu tidak mau menikah dengan Tuhan? Bukan Tuhanmu katanya. Di situ saya sedih. Saat dibilang itu saya sedih kan. Tapi namanya kalau dikatakan dia untuk suami, dia suami yang sangat baik. Suami yang sangat idaman bagi saya. Suami yang betul-betul mengerti saya. Itulah suami saya. Kalau suami saya dulu, yang pertama, kalau dia ngambek, kalau dia merajuk, ngambek sama saya, padahal kesalahan dia, belum pernah dia datang minta maaf ke saya kalau saya yang ngapain. Kalau suami saya ini, kadang saya yang nyakitin dia entah ngomong apa gitu kan, dia jadi marah, jadi diemin gitu kan, kayaknya dia nggak enak gitu, kayak apa gitu kan. Nanti waktu itu saya
Saya langsung bilang, Bang, enak loh buat nasi goreng. Oh iya, ayo kita bikin nasi goreng. Dia rangkul saya, ayo. Nah, itu. Saya senang sama dia, saya suka. Tapi di sisi lain saya takut Tuhan. Saya takut Tuhan, bilang, gimana nih Tuhan, saya sudah sejauh ini, ampuni, ampuni, ampuni. Saya sudah tidak tahan lagi seperti itu. Ketika saya keluar dari rumah di kota Medan itu, saya jalan ke kota Medan itu, dari seluruh kota Medan itu saya jalan, saya bisa nyanyi rohani. Saya lagu rohani itu saya nyanyi sepanjang perjalanan kota Medan. Tapi ketika saya pulang masuk ke rumah, saya tidak ingat lagi. Saya tidak ingat dengan lagu-lagu yang saya nyanyi tadi di jalan itu. Saya tidak ingat lagi. Malam Tuhan Yesus baik. Malam itu Tuhan datang sendiri. Memang saya tidak Tuhan datangin seperti yang saya pernah lihat di channelnya Pak Yusuf. Saya sudah ikut ini sudah lama ya. Tidak datang dengan secara langsung, tapi dari mimpi diajak ibadah, di mimpi saya masih bisa berbahasa roh, sementara saya tidak pernah gereja selama 10 tahun. Saya tidak pernah ke gereja. Di 8 tahun saya tidak pernah gereja. Dimasuk ke 10 tahun saya mulai sembunyi ke gereja. Saya pergi ke gereja Medan Plaza diam-diam. Saya masuk ke sana, saya diam-diam ibadah gitu kan. Saya pulang saya rasa sukacita damai, tapi nanti saya berpikir lagi gimana ini firman Tuhan lagi ngingatin saya, banyak firman Tuhan yang mengingatin saya situ. Dia ingatin, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu gitu kan. Makanya saya ingat, ya apa ya, carikan dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepada. Oh ya, aku harus mencari Tuhan. Dari gimana? 2011 anak saya lahir yang kedua laki-laki. Di situ saya sudah betul-betul tidak nyaman. Saya sudah betul-betul sudah tidak aman di situ. Karena tuntutan di hati ini saya harus tinggalkan ini. Bukan ini yang saya cari, bukan ini yang secara saya cari. Untuk apa tadi firman Tuhan sudah ingatin saya. Sekalipun seluruh dunia ini kamu miliki, tapi kalau kamu binasa untuk apa? Membuat saya takut. Akhirnya saya ambil nekat di tahun 2012. Anak saya baru berumur berapa lah itu ya. Saya pergi dari kota Medan ke Pekanbaru, perjalanan naik bis hanya untuk Natalan. Besok pagi saya pulang lagi ke Medan. Hanya untuk itu. Dan akhirnya saya mesti ngomong gimana, karena keluarga mertua saya ini memang baik, suami saya juga orangnya baik. Saya ngomong baik-baik, saya bilang gini, saya sudah pikirkan, kalaupun saya berpisah nanti, kalaupun ini Tuhan izinkan terjadi, saya bilang sama saya, Tuhan, Engkau buka jalan. Kalaupun Tuhan ingin selamatkan suami saya, selamatkan dia. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan saya ini, saya akan pergi dari sini. Biar saya tidak punya suami pun tidak apa-apa. Asal Tuhan mengampuni saya. Firman Tuhan itu mengingatkan lagi ke saya. Diingatin, dia bilang, sekalipun dosamu itu merah seperti kemisi, akan diputihkan seperti bulu domba itu ya, seperti salju. Saya semakin kuat. Saya semakin nekat, semakin kuat. Saya bilang sama suami, saya mau ke Batam lah, saya bilang. Karena anak saya dari suami pertama itu udah gede, mereka kerja di Batam. Si cewek dia juga ngomong ada cowoknya ini udah tuh anak saya itu, karena memang saya ajar mereka dengan firman Tuhan. Waktu saya tinggal di Pastori di Selat Panjang, waktu itu saya dapat didikan yang sangat baik dari gembala saya, pendeta saya sama ibu gembala. Saya ikutin cara didik mereka untuk mendidik anak-anak. Puji Tuhan, anak-anak saya itu mereka tidak pernah ini ya, saya tidak khawatir dengan mereka. Mereka tahu dengan firman Tuhan. Waktu itu saya ajar mereka untuk berdoa bersama. Saya ajar untuk doa makan, doa tidur, doa bersama. Saya ajarkan itu. Nah, ketika mereka jauh dari saya, firman Tuhan itu menolong mereka. Itu saya ajar mereka. Jadi puji Tuhan, anak saya walaupun tidak biayai suami saya biayai dengan saya sendiri. Tuhan tolong mereka takut Tuhan semua ya. Mereka takut Tuhan semua. Tadinya tujuan suami yang ada di Medan,
mau mengislamkan semua empat anak saya ke sana gitu kan. Nah ternyata tidak bisa. Akhirnya saya putuskan saya harus pulang, saya harus balik lagi ke Batam. Saya harus balik lagi ke Batam. Saya bilang saya harus kembali ke Batam loh, Bang. Gimana ya? Saya bilang kasihan loh, mereka tuh nggak ada yang jaga, nggak ada orang tua, apalagi sudah remaja seperti itu. Zaman sekarang pembunuhan banyak terjadi, gimana, apalagi mereka kos. Saya bilang gitu kan, boleh ya anak saya tadi yang dibilang yang bilang suami pertama saya, kalau kamu nanti mau melahirkan mati, itu sekolahnya di Medan, tak SMP. Saya bilang si apa ini, si Andres, kita sekolahkan aja ya dia di Batam. Saya bilang gitu kan. Boleh katanya, karena dia penyayang anak, dia sangat sayang sama anak-anak. Boleh, dia bilang gitu, nggak apa-apa katanya kan. Nanti gimana saya di sini? Ya kan saya bisa pulang bolak-balik, saya bilang gitu kan. Saya bilang bisa. Oh ya boleh katanya. Tapi dalam dia bilang boleh dia nggak yakin, karena kan dia tahu saya sayang dia, dan kita tuh sering ngomong kita tuh nggak bisa, karena kita nih cocok gitu kan. Kita nih cocok, kita ini memang jodoh, kita nggak akan bisa. Dia gitu juga, dia nyaman. Saat itu saya ambil keputusan pindah, dia tidak percaya, dan akhirnya benar-benar saya pindah ke Batam. Dia terheran-heran gitu kan, dia bertanya-tanya, kamu kok tega ya seperti itu, saya kira kamu nggak seperti itu katanya kan, waktu saya sudah di Batam. Saya bilang gimana lagi, ya kayak gini lah, saya bilang. Dia pesan anaknya yang dibawa ke gereja, enggak, saya bilang gitu kan. Tapi saya pergi gereja, saat saya pulang ke Batam, saya kembali ke gereja, saya ibadah, saya merasa nyaman. Apa yang saya tidak dapatin ada, walaupun dengan suami itu saya merasa enak, tapi saya ada satu kekosongan yang tidak pernah dia kasih, yang tidak pernah dia beri, saya dapatin. Saat saya pulang ke Batam, saya dapatin, saya ibadah, saya masuk ke gereja saat itu yang ada di Batam itu. Saya masuk ke gereja, waktu saya masuk ke gereja saya merinding, saya menangis di situ. Ada sesuatu yang saya dapatin. Nah, tidak sampai di situ. Pencobaan yang saya alamin itu masih ada tantangan saya hadapi. Saya pindah ke Batam tahun 2013 akhir. Tahun 2013 akhir saya ke Batam. Anak saya yang laki-laki kan sudah menikah. Saya bilang dia masih di daerah Selat Panjang, saya suruh datang ke Batam. Bilang, mama kan sudah ada di Batam nih, udah kerja di Batam aja, balik sini kumpul sama-sama. Saya bilang gitu, bawa aja istrimu, dia sudah punya anak satu, bawa aja, nggak apa-apa di Batam. Saya kirimkan ongkos dia supaya datang ke Batam. Datang 2 bulan anak saya di Batam. Saya sampai di Batam itu 2013 Desember. Bulan 2 anak saya datang, yang tadi anak pertama saya dari suami pertama datang sama istrinya. Dia sudah kerja di satu perusahaan apa situ ya, kerja, dia belanja untuk rumahnya, untuk peralatan untuk istrinya. Waktu dia pergi bawa motor, dia ketabrakan di depan perumahan kita itu ya. Ada tetangga saya bilang gini, ibu, itu kayaknya tabrakan tuh anak ibu loh, dia bilang kan. Jadi saya keluar, saya tuh, ya Tuhan, saya bilang gitu kan. Saya pergi keluar, betul. Anak saya sama temannya tabrak. Temannya itu sudah muntah darah, sudah sekarat sekali kan, sudah sekarat. Sementara yang bawa motor itu suami saya. Anak saya yang bawa motor, yang temannya digoncengin gitu kan. Begitu ceritanya, dia yang bawa atau ya itu. Jadi dia tabrak, waktu dia ditabrak gitu, saya lihat waktu saya pergi ke tempat kejadian, sudah diangkat di depan itu ada klinik ya, dibawa ke klinik. Saya lihat temannya itu udah ada plastik di mulutnya, itu sudah darah semua menggumpal gitu sampai gitu, semua darahnya itu seperti gitu ya. Saya itu tenang, anehnya saya tenang, setenang-tenangnya. Saya lihat anak saya ini dagunya ini sudah ke pipi, sudah miring, sudah lari ya, giginya sudah lari begini. Jadi saya tenang, saya lihat dia ininya pun seketika itu bengkak, nyatu sama dengan muka, dari leher ke sini tuh sama, karena ini
giginya sudah nyatu gini ya, udah bergeser. Jadi saya tuh lihat begitu tuh saya pulang. Dengan keadaan tenang saya pulang, saya jalan kaki karena nggak jauh dari kejadian itu, klinik di depan rumah. Saya lari ke depan, saya pulang ke rumah, saya masuk kamar, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, anak saya tuh kejadian, saya bilang. Saya tutup kamar, saya doanya tuh tidak ada sampai 15 menit. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya berlutut, Tuhan, anak saya sekarang kecelakaan. Saya bilang, saya sudah lihat keadaan mukanya seperti itu, Tuhan. Tuhan Yesus, saya percaya, saya bilang, tidak akan terjadi sesuatu apapun kepada anakku. Tidak akan terjadi, saya bilang gitu sama Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah angkat saya, bagaimana Tuhan sudah bawa saya dari Medan, saya bilang. Tuhan bawa lagi saya kembali ke Batam, pasti ada rencana Tuhan yang indah Tuhan beri kepada saya. Saya imanin itu, saya bilang gitu kan. Saya imanin itu, saya bilang gitu kan. Saya imanin itu. Saya katakan Tuhan tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Saya cuma doa seperti itu. Saya pulang, saya bilang sama istrinya, saya bilang, udah ya mau lihat dulu ke sana. Setelah saya sampai di klinik, mereka sudah dibawa ke rumah sakit besar, Harapan Bunda yang ada di Batam. Mereka sudah dibawa ke sana. Mereka sudah dibawa sana, saya masuk, saya lihat orang ramai, yang tadi yang muntah darah temannya, saya lihat saudara-saudara mereka sudah ada deposit uang sampai 20 juta, minta 25 juta. Saya tanya ke dokter, dok, di mana itu anak saya, dok? Kok bisa begitu ya, dok? Ke apanya? Itu, Bu, katanya. Itu dia sudah patah rahang. Seperti itu kayaknya rahangnya sudah patah, katanya kan. Jadi kalau begitu gimana tuh, dok? Saya bilang. Ya biasanya itu harus dioperasi, harus dibedah, katanya kan. Saya tenang, saya nyikapin itu, saya tenang, sangat tenang. Saya tenang, itulah Tuhan itu baik, sangat baik sama saya. Saya tenang, saya sikap itu, saya tenang. Saya kembali ke anak saya yang baring, saya bilang gini, berdoa saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Iya, katanya. Amin, amin, katanya. Dia cuma ngomongnya gitu. Karena ini kan bergeser ya kan. Amin, tidak akan terjadi apa-apa. Pasti pulang, saya bilang itu. Pasti pulang, pasti pulang. Tidak akan terjadi. Benar, apa yang saya doakan itu Tuhan jawab. Giliran anak saya dirawat, giliran anak saya mau dibawa di scan, katanya nanti terjadi apa-apa. Ini ada pembedahan, ada segala macam. Saya bergumul, saya bilang tidak akan terjadi apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Betul, dia periksa sama dokter cuma pasang alat untuk ngerapetin itu ya, yang kayak putih itu ya, dia patang kayak apa itu dia pasang, dia bilang nggak akan terjadi. Nah ini nggak apa-apa, Bu, ini cuma ada kegeseran sedikit aja. Puji Tuhan, dan malam itu juga anak saya pulang. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, pertolongan Tuhan luar biasa, dan akhirnya saya menikmati apa yang Tuhan kasihkan itu, sukacita yang luar biasa. Walaupun tadi saya bilang suami yang saya dapati itu suami idaman saya, suami yang saya dambakan saat saya remaja, saya dapatin itu keluarganya juga keluarga yang baik dengan saya. Saya itu menantu, bukan menantu yang ngurusin mertua yang nyiapin makanan, yang dia kalau masak suka suruh saya masak. Dia bilang saya kalau saya masak saya enak. Jadi kalau dia beli sarapan, kebanyakan mertua saya yang siapin sarapan. Dia yang beliin makanan, sarapan, dia siapin, dia bikin teh. Coba seperti itu. Nah, itu cerita ini. Kalau saya mau ceritakan itu banyak sekali. Ini saya singkatin semua ceritanya. Inti perkataan ini semua, saya meninggalkan suami saya. Itu semua karena Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan, karena apa yang saya dapati sama suami, saya dapati itu ya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dia beri, yaitu saat saya kembali sama Tuhan. Saat saya kembali sama Tuhan. Nah, di saat sekarang saya di gereja, saya ikut di satu pelayanan, yaitu di tim doa ya, di tim doa. Saya bergumul sama Tuhan. Saya bergumul sama Tuhan. Dulu saya mau sekolah Alkitab, tidak jadi. Dengan umur sisa-sisa saya seperti ini, ada niat saya kembali mau sekolah Alkitab, bahkan saya mau terjun full di gereja, ada niat saya, tapi saya tidak pernah mau ceritakan itu sama teman di gereja. Tapi cuma saya bilang sama Tuhan, saya cuma bilang sama Tuhan, kalau saya
full nanti sama Tuhan. Saya tidak mau seperti kita membangun rumah hanya setengah-setengah, di tengah jalan kita kembali menjadi jemaat biasa. Saya tidak mau. Itu pergumulan saya saat ini. Saya minta bantu teman-teman yang ada di sini, bantu saya di dalam doa supaya saya betul-betul menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Saya dulu pernah bilang sama teman saya yang ada di Batam ini, saya kesaksian ini saya akan mau saksikan. Saya bilang setiap ada tim nanti pergi kemana-mana, ke pulau kemanapun, nanti saya mau terjun di tim itu dan saya mau bersaksi dengan kesaksian saya ini, saya bilang gitu kan. Oh, dia bilang bagus, tapi saya ceritakan dengan dia tuh mendetail dengan cerita saya menikah dari tahun 90 itu. Saya punya catatan kejadian-kejadiannya apa sampai di pernikahan ini. Saya punya catatan ini, saya potong-potong ya ceritanya. Dia bilang, iya bagus. Nah, puji Tuhan, dengan keadaan datangnya corona ini, ini Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya kita nggak bisa pergi kemana-mana, ikut tim kemana sana sini. Saya bilang itu nggak bisa. Dengan ada channelnya Pak Yusuf Manubulu yang ada di sini di channel ini ya, saya boleh menyaksikan ini, saya boleh ceritakan ini pengalaman hidup saya kembali dengan Tuhan. Dan suami saya juga setelah dia tahu saya ke gereja, saya bawa anaknya ke gereja, dia tutup, tidak mau kirim uang lagi ke saya sama sekali tidak. Walaupun sekarang anak saya butuh biaya ya, masih kelas 1 dia butuh biaya, tapi saya luar biasa, saya tidak khawatir. Walaupun mungkin saya tidak pernah, ketika saya tidak ada pegang uang, saya tidak khawatir ke gereja, saya tetap ke gereja. Tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan, sesuatu yang menjadi kebanggaan saya. Ya itu saya bangga gitu kan, saya bangga gitu. Sekalipun mungkin saya berpikir gitu, oh saya harus bayar ini ya, saya harus bayar ini. Itu ada. Tapi yang anehnya saya tidak khawatir dengan itu gitu. Saya bilang sama teman saya, itu boleh datang ke saya ibaratnya gini, kalau ada tamu datang ke rumah, mereka hanya ketuk pintu dan saya lihat, oh iya ada tamu gitu kan. Nah gitu juga ketika saya ada pergumulan, oh saya mau ini ya, keperluan ini. Nah itu saya tahu, karena kita kan manusiawi di dunia ini ya, pasti sekolah perlu kita bayar, sakit mesti kita obatin dia ini gitu kan, vitamin dia atau segala macam itu. Tapi saya tidak khawatir gitu kan, saya tenang, saya nyaman gitu. Beda saya sama suami saya dapatin semuanya, saya dapat belayan kasih sayangnya, perhatiannya, itu saya rasa cukup. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia berikan, itu tidak bisa saya dapati itu hanya bersama dengan Tuhan Yesus saja. Jadi biarlah kesaksian saya pada malam hari ini, tadinya saya mau bersaksi nanti pergi ke pulau-pulau, ini saya mau saksikan, akhirnya saya bisa naikkan dengan seizinnya Bapak Yusuf Manubulu ya. Saya merasa berterima kasih banyak kepada tim gitu yang mensupportkan saya untuk menaikkan kesaksian ini. Saya rasa itu semua anugerah Tuhan. Apalagi waktu beberapa minggu yang lalu saya sempat ikutin channelnya Pak Yusuf pernah bilang begini, ada orang, dia bilang kan, ada orang mempertahankan teman, mempertahankan sahabat, mempertahankan pasangan, supaya pasangannya nanti bisa ngapain sama dia, akhirnya dia terseret. Kalian harus sadar, kalian harus tinggalkan itu, katanya. Saya bilang, puji Tuhan, itu kejadian seperti saya tinggalkan itu. Nah itu, saya merasa kesaksian saya sampai di sini. Saya berharap kesaksian ini bisa memberkati teman-teman, memberkati saya juga yang saya bersaksi pada malam hari ini. Dan saya kembalikan ini ke Bapak Yusuf. Inilah yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Ya, dan terima kasih buat kebersamaannya. Kami sangat mengasihi Anda semua. Kami berdoa supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan dan masuk dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan bagi Anda yang diberkati, silakan kita dukung Ibu Norma Mary ya, supaya bisa maksimal dalam pelayanan. Di bawah layar YouTube kami sudah cantumkan nomor rekening beliau,
supaya beliau bisa aktif dan bisa full di dalam pelayanan yang dikerjakan ya. Dan doa kami buat Ibu Mary semakin luar biasa untuk mencintai Tuhan dan mengalami Tuhan lebih lagi, supaya setiap tantangan, setiap rintangan, setiap godaan itu harus diabaikan, harus ditolak di dalam nama Tuhan Yesus, supaya sampai kepada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Oke semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Ya, salam kemenangan. Amin.